Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1102, Hutan Daun Berdarah dan Susunan Matahari Ekstrim. Ada banyak tempat yang bisa masuk ke Tomb of Serene King di area luar. Lereng berkerikil ini konon merupakan jalur termudah untuk dilalui, sehingga mereka memilih jalur ini untuk memasuki Tomb of Serene King. Meski begitu, begitu mereka melangkah ke lereng kerikil ini, Liu Ming merasakan gravitasi di kakinya. Kekuatan spiritualnya terkuras tanpa henti, dan dia kehilangan kesadaran sesaat dan jatuh dari udara. Untungnya, dia langsung memanggil serangga peniruan pikiran dan memulihkan pikirannya sebelum mendarat dengan selamat di atas kerikil. Situasi Yin Liu sama pada saat itu. Setelah berguling di udara, kecepatan turunnya diperlambat, dan dia mendarat perlahan di atas batu. Ada mantra anti udara di sini, jadi saya khawatir akan memakan waktu sebulan untuk jarak ratusan mil yang tersisa. Liu Ming berkata dengan suara yang dalam saat dia berjalan maju di jalan berkerikil. Kalau hanya ini, masih baik-baik saja. Ada banyak pesona yang tak terbayangkan di jalan depan. Anda dan saya harus siap secara mental. Yin Liu berkata dengan anggukan. Pada saat ini, angin kencang Yin langsung membungkus mereka. Sejumlah besar kerikil menghantam mereka seperti peluru. Liu Ming hanya merasakan semburan rasa sakit yang datang dari seluruh tubuhnya. Dia buru-buru menyalurkan kekuatan spiritual dan membungkus dirinya dalam kabut hitam, akhirnya melawan kerikil yang luar biasa. Kemudian, dia terus bergerak maju. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan spiritual yang dapat dia gunakan saat ini kurang dari 30% dari puncaknya. Dia tidak bisa menahan tawa pahit di benaknya. Dia baru saja memasuki pinggiran makam Raja Serene, dan pengaruh pesona itu begitu besar. Dia sekarang mengerti mengapa banyak pembudidaya Serene Clan tidak berhasil keluar hidup-hidup. Dalam gulungan angin Yin di sisi lain, kabut abu-abu terus berkedip, dan suara berderak tidak ada habisnya. Dibandingkan dengan Liu Ming yang adalah manusia dan memiliki tubuh yang kuat, Yin Liu yang relatif lemah terlihat lebih tertekan. Bahkan kerikil merupakan pukulan berat bagi tubuh lembutnya. Untungnya, begitu dia menemukan sesuatu yang salah, dia segera melemparkan pedang panjang hitam, lalu niat pedang besar meluncur dan membentuk tirai pedang hitam pekat. Segera setelah kerikil di langit menyentuh tirai pedang, terjadi ledakan terus-menerus yang sangat tumpul. Kerikil hancur menjadi bubuk. Setelah belasan menit, angin Yin akhirnya bubar. Liu Ming terlihat tenang, tapi kemeja abu-abunya sudah compang camping. Yin Liu terengah-engah, dan wajahnya pucat. Kekuatan spiritualnya sepertinya habis. Kakak Yin, apakah kamu baik-baik saja? Liu Ming mengerutkan kening saat melihat ini. Aku baik-baik saja untuk saat ini. Untuk Serene Clan kami, tubuh fisik adalah kelemahan. Jika saya menderita kerusakan beberapa kali lagi, luka saya akan menjadi buruk. Omong-omong, saya sangat terkejut dengan tubuh saudara Yin. Namun, saat kita semakin dekat, pesonanya akan semakin besar. Saudara Yin harus lebih berhati-hati. Kata Yin Liu dengan desahan panjang lega. Aku memang berlatih beberapa seni mistik fisik khusus secara kebetulan, jadi tubuh fisikku tidak buruk. Omong-omong, teknik pengendalian pedang saudara Yin Liu benar-benar membuka mata saya. Liu Afterming menggumamkan beberapa patah kata dan mengubah topik pembicaraan. Skill pedangku bukan apa-apa. Kita harus bergegas sekarang. Kata Yin Liu sambil tertawa, lalu dia mengibaskan kabut biru dari lengan bajunya, yang berubah menjadi sepatu spiritual berwarna hijau tua di bawah kakinya. Pada saat yang sama, dia mengkonsumsi obat mujarab hitam. Setelah beberapa saat, wajah pucat Yin Liu kembali normal. Liu Ming menepuk debu di tubuhnya dan terus berjalan ke depan. Dengan restu dari sepatu bot spiritual, kecepatan Yin Liu dipercepat sedikit. Liu Ming menggunakan teknik pencerah tubuh, mengejar kecepatan Yin Liu. Setelah setengah hari, mereka menghadapi 8 kali serangan angin Yin. Akhirnya, mereka melewati lereng berkerikil. Setelah melewati bukit yang rendah, mereka sampai di hutan lebat berwarna merah darah yang mereka lihat sebelumnya. Itu benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Hutan lebat ini memancarkan udara dingin, dan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi yang menjulang dari tanah tertata rapi. Tempat ini sangat sunyi. Batang pohon purba ini berwarna abu-abu kecoklatan. Ada tanaman merambat hitam di akar yang meliuk ke atas. Cabang-cabang terbentang luas.
Di dahannya ada potongan-potongan daun seukuran telapak tangan berwarna merah darah, yang bergerombol menjadi satu. Ketika Liu Ming mendongak, warnanya merah darah. Dia tidak bisa melihat matahari sama sekali. Ini adalah hutan daun darah. Dikatakan bahwa jika Anda berbelok ke kanan di setiap pertigaan, Anda dapat keluar dari hutan lebat ini dengan lancar, tetapi belum dikonfirmasi. Yin Liu berkata dengan sungguh-sungguh. Orang yang menjual informasi ini pasti keluar dari hutan ini hidup-hidup, tapi untuk memastikan keamanannya, mari kita jelajahi dulu. Liu Ming berkata sambil berpikir. Saudara Yin benar, itu selalu baik untuk berhati-hati. Yin Liu mengangguk, dengan ringan menepuk tas kain di pinggangnya, dan kabut abu-abu meluncur keluar, berubah menjadi keras setinggi 1 kaki yang ditutupi rambut hitam panjang. Setelah monyet itu melompat ke tempat itu 2 kali, ia berlari ke dalam hutan dengan sekejap. Namun hanya setengah jam kemudian, terdengar ratapan dari dalam hutan, lalu hening. Seharusnya tidak ada yang salah dengan rute ini, tapi sepertinya ada binatang yin lain di kedalaman hutan. Meskipun hantu keras saya hanya pada tahap peralihan dari periode kristalisasi dan kekuatannya ditekan di sini, kecepatannya masih sangat gesit. Bahkan saat menghadapi lawan Real Pellet State, itu tidak akan terbunuh dengan mudah. Kata Yin Liu sambil menghela nafas. Sampai sekarang, kita tidak bisa membuat jalan memutar. Arah lain hanya akan lebih berbahaya. Liu Ming berkata dengan tegas. Karena kakak Yin tidak takut dengan binatang Yin di sini, tentu saja aku akan menemanimu sampai akhir. Setelah memikirkannya, Yin Liu tampaknya telah mengambil keputusan dan memimpin, berjalan ke hutan berdarah. Liu Ming juga mengikuti dengan kepakan. Saat mereka baru memasuki hutan sekitar 300 meter, suhu di sekitarnya turun drastis. Rasa dingin yang mutlak sepertinya telah membekukan seluruh ruangan. Ruangan itu begitu hening bahkan suara nafas pun terdengar. Aura sedingin es ini membuat Liu Ming lebih berhati-hati. Tepat ketika mereka sampai di sudut pertigaan kedua, sesosok abu-abu muncul dengan semburan angin yin. Liu Ming sudah siap untuk itu. Dia bergoyang untuk menghindarinya. Yin Liu juga tampak siap saat dia menendang kelompok itu dan mundur. Cici. Setelah kilatan cahaya abu-abu, seekor serigala raksasa ganas yang ditutupi rambut abu-abu terungkap. Serigala ini tingginya sekitar 12 meter. Itu dikelilingi oleh gumpalan kabut abu-abu. Pola roh merah diatur secara merata di sekitar leher, dan 4 cakar tajam berkedip dengan cahaya kristal yang sangat tajam. Dilihat dari auranya, itu sudah mencapai tahap awal Real Pellet State. Kakak Yin, tidak perlu berlarut-larut dalam pesona ini. Melihat ini, Yin Liu berkata tanpa ragu. Lampu merah meledak dari lengan bajunya dan melilit serigala raksasa dengan radius 3 meter. Liu Ming mengeluarkan 2 manik-manik emas dan melemparkannya ke arah serigala raksasa. Bang! Semburan cahaya merah bercampur petir keemasan melesat ke langit. Ada getaran kuat di seluruh hutan, dan dedaunan berdarah berubah menjadi bintik-bintik merah kecil di bawah benturan yang kuat. Untuk sesaat, cahaya berdarah jatuh dari langit seperti hujan darah. Mereka mengabaikan serigala raksasa itu dan berlari ke pertigaan berikutnya di bawah naungan dedaunan berdarah. Di waktu berikutnya, mereka mengandalkan jimat yang dapat dikonsumsi dan senjata spiritual untuk menghindari serangan binatang yin sebanyak mungkin. Mereka terus bergerak maju tanpa henti. Mereka tidak tahu apakah informasinya salah atau hutannya terlalu luas. Hutan ini sepertinya tidak ada habisnya. Mereka berjalan selama 1 hari 1 malam. Bahkan Liu Ming sepenuhnya siap, dia juga merasa sedikit kewalahan sekarang. Selama periode ini, mereka bertemu dengan beruang raksasa berpola darah di tahap perantara Real Pellet State. Beruang raksasa ini sangat kuat. Dalam situasi yang menekan kultivasinya ini, Liu Ming mengandalkan tubuh tirani dan gerakannya yang sulit dipahami. Yin Liu membombardir dengan seni mistik, baru kemudian mereka membunuhnya setelah pertarungan sengit. Setelah itu, ketika mereka bertemu dengan binatang yin seperti itu, mereka tidak pernah ingin bertarung lagi. Liu Ming kebanyakan menggunakan penjara neraka untuk menjebak mereka, dan kemudian melarikan diri. Setelah setengah bulan, mereka akhirnya sampai di ujung hutan berdarah ini, namun pemandangan di balik hutan lebat membuat mereka terpana. Bagian belakang hutan ternyata adalah gurun terbuka. Sebelum masuk, aura panas menghambur ke arah wajah mereka, yang sangat kontras dengan hutan berdarah. Liu Ming mendongak dan melihat cahaya keemasan menyilaukan bersinar di seluruh langit.
Aliran cahaya keemasan datang dari langit. Dia menyipitkan matanya, baru kemudian dia hampir tidak bisa melihat dengan jelas. Ada 10 matahari emas di langit. Ketika dia melihat ke kejauhan, dia melihat bahwa gurun itu sangat kosong sehingga dia tidak bisa melihat ujungnya sama sekali. Arai matahari ekstrim. Yin Liu berseru kaget. Mendengar ini, wajah Liu Ming menjadi suram. Meskipun dia belum pernah mendengar formasi ini, hanya dengan kata, matahari ekstrim, dia bisa mengerti artinya. Dia perlahan merentangkan tangannya ke dalam cahaya keemasan, dan aura panas datang. Kulitnya berangsur-angsur memerah karena suhu tinggi, dan kabut hitam berangsur-angsur menghilang. Tubuh fisik kakak Yin sangat kuat. Anda benar-benar dapat menahan cahaya keemasan yang gelap. Melihat ini, Yin Liu sedikit terharu. Cari tahu apa yang terjadi selanjutnya dengan mendapatkan akses awal ke bab dengan Patreon. Silakan periksa tujuan komunitas di Patreon kami juga. Terima kasih atas dukungannya. Klik di sini untuk mengakses halaman Patreon kami. Bab 1103, Tikus Api Bumi. Secara umum, klan Serene dan makhluk hantu akan ketakutan dengan pancaran atribut matahari semacam ini. Oleh karena itu, arai matahari ekstrim sangat membatasi klan Serene. Pantas saja Yin Liu tampak sangat terkejut. Terima kasih atas pengingatnya, Saudara Yin. Arai ini memang sesuatu. Sentuhan saja, dan sebagian besar kulitnya hangus. Kata Liu Ming sambil tertawa sambil menarik tangannya. Setelah udara hitam berlama-lama di kulit yang hangus, kulitnya langsung pulih. Tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama. Kita harus melewati gurun ini secepat mungkin. Untungnya, 10 putaran matahari yang cerah ini tersebar relatif berjauhan, menyisakan banyak celah. Setelah Yin Liu mengingatkan, dia mengeluarkan manik biru dan mencubitnya. Puff! Petik 2. Cahaya biru melintas di permukaan manik, dan hantu ikan mas biru berukuran sekitar 3 meter muncul darinya. Itu menyemburkan percikan air yang membungkus Yin Liu di dalamnya. Sosok Yin Liu sedikit bengkok, dan hantu ikan mas itu seperti berenang di air. Setelah dua siripnya digesek, Yin Liu dibawa ke depan dalam bayangan biru. Cahaya keemasan dari langit menyebabkan gumpalan asap naik dari bayangan biru, tetapi ikan mas terus menyemburkan air, menjaga keseimbangan. Melihat hal tersebut, Liu Ming pun melepaskan Rolling Black Mist dan membentuk Black Mist Shield. Kemudian dia menendang tanah dengan kedua kakinya dan muncul dalam bayangan hitam. Dia mengikuti di belakang ilusi ikan mas biru. Begitu Liu Ming memasuki padang pasir, dia merasakan sensasi panas di sekujur tubuhnya. Udara hitam menyelimutinya terus mengeluarkan suara mendesis dan perlahan menghilang, tapi perisai itu masih baik-baik saja dengan suplai kekuatan spiritual. Ketika mereka berlari kurang dari 10 mil, gelombang panas tiba-tiba menghantam mereka. Cahaya keemasan bersinar dari 10 matahari emas di langit. Di saat yang sama, matahari mulai bergerak aneh, perlahan-lahan tersusun membentuk cincin yang berputar perlahan. Liu Ming merasakan panas terik berlipat ganda, dan pelindung udara hitam menguap lebih cepat. Situasi Yin Liu tampaknya semakin tak tertahankan. Di bawah cahaya keemasan, air di sekitar Yin Liu menguap dengan cepat. Fantasi ikan mas biru juga memiliki lubang seukuran kepalan tangan. Ukurannya juga semakin kecil dan kecil. Yin Liu tampak lebih agnosing. Sial, aku tidak menyangka bahwa orang-orang yang mengatur arai dapat mengerahkan ekstrim sun arai ini sedemikian rupa. Pada titik ini, kita hanya dapat menemukan cara untuk keluar dari sini secepat mungkin. Yin Liu mengirim pesan transmisi suara ke Liu Ming. Matanya meledak menjadi cahaya, dan cahaya biru melintas di sekelilingnya. Fantasi ikan mas menjadi lebih solid. Hus, setelah kilatan cahaya biru, dia menahan cahaya keemasan sambil bergegas keluar. Melihat ini, Liu Ming mengkonsumsi obat mujarab, lalu dia keluar dengan udara hitam pekat. Meskipun cahaya keemasan dari arai matahari ekstrim ini sangat kuat sehingga dapat memberikan kerusakan besar pada pembudidaya klan Serene yang sebenarnya, untuk pembudidaya manusia negara pelet nyata seperti Liu Ming, itu tidak dapat mengerahkan kekuatan aslinya. Selain mengkonsumsi kekuatan spiritual dalam jumlah besar, itu hanya bisa menyebabkan luka bakar di kulitnya. Cedera ringan ini tidak perlu ditakuti oleh Liu Ming. Tentu saja, arai matahari ekstrim ini jauh lebih kuat dari itu. Ketika Liu Ming dan yang lainnya berjalan ke tengah padang pasir, matahari keemasan di atas mereka tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan. Di pinggiran setiap matahari yang terik, lapisan gelombang emas beriak,
diikuti dengan pengetatan ruang yang tiba-tiba. Cahaya keemasan berubah menjadi lapisan api yang berkelap-kelip tak menentu. Dalam sekejap mata, 10 matahari yang terik berubah menjadi bola api setinggi 10.300 meter yang berputar cepat di udara. Aduh! Beberapa kicauan tajam terdengar, dan bola api emas meledak satu demi satu. Burung emas raksasa setinggi 30 meter keluar dengan sayap terbentang. Tidak, itu adalah hantu burung emas. Percepat! Yin Liu kaget, dan dia buru-buru berteriak ke Liu Ming. Begitu dia berkata, peluit terdengar. Seekor burung emas menggigit punggung ikan mas biru. Api pada burung emas raksasa itu segera menelan seluruh hantu ikan mas emas. Puff! Petik 2. Setelah beberapa lampu biru berkedip dalam nyala api keemasan, lampu biru itu benar-benar tenggelam oleh nyala api keemasan. Namun, Yin Liu dalam bayangan putih muncul darinya. Dia memegang bendera biru kecil yang melepaskan lapisan tirai air untuk melindunginya. Dari saat Yin Liu ditelan oleh api keemasan dan melarikan diri darinya, itu hanya 1 detik. Kecepatannya membuat Liu Ming diam-diam terkejut. Hampir pada saat yang sama, 4 bayangan emas mengelilingi Liu Ming dari atas. 4 burung emas raksasa menembakkan 4 balok api yang bergabung dan membentuk dinding api silinder, yang melonjak ke arah Liu Ming dari segala arah. Api menyebabkan distorsi di ruang angkasa. Setelah cahaya api berlalu, bahkan rumput liar besar di gurun itu langsung berubah menjadi abu, meninggalkan lapisan tanah yang hangus. Melihat ini, Liu Ming mendengus. Dia memberi isyarat dengan kedua tangan dan mengambil kabut hitam. Dia berteriak, kemudian sosoknya tumbuh lebih besar di tengah semburan suara berderak dan pola roh hitam terlihat di kulitnya. Hus, kobaran api menggelinding ke tengah. Liu Ming langsung berubah menjadi pria yang terbakar emas. Liu Ming dalam kobaran api hanya terasa panas dan sakit, dan sulit bernafas. Namun, kobaran api hanya bisa membakar kulitnya dan tidak bisa menimbulkan banyak kerusakan. Akibatnya, Liu Ming sama sekali tidak peduli dengan nyala api. Dia terus bergerak maju dalam cahaya api. Pada saat yang sama, Yin Liu di depannya sekali lagi dikelilingi oleh burung emas raksasa. Kabut air biru di sekujur tubuhnya dengan cepat menguap dalam cahaya api kemasan. Ketika kabut air hampir habis, dia mengeluarkan kulit binatang coklat dari lengan bajunya. Setelah menyuntikkan kekuatan spiritual, kulit binatang itu berkedip tanpa henti. Dia menamparkan kulit binatang itu di tubuhnya. Segera, selusin rune misterius melintas, dan nyala api coklat membungkusnya. Serangkaian klik terdengar. Api coklat menghilang, memperlihatkan tikus raksasa. Itu memiliki 4 anggota badan pendek, sosok gemuk, kulit coklat dan mata merah seperti kristal. Tikus api bumi. Melihat ini, Liu Ming sedikit terkejut. Tikus api bumi ini hidup di magma yang berapi-api. Itu adalah kulit binatang langka dari yang ekstrim. Basis kultivasinya tidak tinggi, tetapi memiliki ketahanan yang tinggi terhadap kerusakan akibat api. Intinya adalah binatang buas ini tidak dapat ditemukan di dunia bawah terdalam. Bentuk yang ditransformasikan Yin Liu hampir sama dengan aslinya. Dia memiliki kulit coklat kasar dan sepasang cakar yang tajam, tapi dia terlihat kikuk. Jika Liu Ming tidak menyaksikan semua ini dengan matanya sendiri, dia tidak dapat menyadari bahwa tikus api bumi ini diubah oleh Yin Liu. Tikus itu menggali langsung ke tanah gurun dan bergerak maju dalam gundukan kecil. 7 burung emas raksasa tidak akan menyerah seperti ini. Mereka mengepakkan sayap dan meledakkan gelombang cahaya keemasan di gundukan kecil itu. Serangan itu langsung tenggelam ke tanah, tetapi kecepatannya pasti melambat sedikit. Tapi tikus api bumi yang kikuk itu bergerak secepat kilat di tanah. Cahaya keemasan semuanya dihindari oleh gerakan yang tak tertandingi. Dibandingkan dengan seni mistik misterius Yin Liu, metode Liu Ming untuk menahan api secara paksa dengan tubuhnya agak canggung. Untungnya, mereka sudah melintasi sebagian besar gurun. Setelah sekitar 10 menit, mereka akhirnya berhasil meninggalkan jangkauan yang dicakup oleh ekstrim Sun Arai. 10 burung emas raksasa tidak lagi mengejar setelah mereka meninggalkan gurun. Mereka berkicau dan berubah kembali menjadi 10 matahari di udara. Melihat situasi ini, tikus api bumi, yang diubah oleh arus yin, keluar dari bawah tanah. Setelah kilatan cahaya coklat, dia kembali ke penampilan aslinya. Tubuh Liu Ming bergetar, dan semburan udara hitam menyebar dan menghalau api keemasan yang tersisa. Saya sangat terkesan dengan seni mistik Broter Yin.
Liu Ming memandang Yin Liu dan memuji dengan setengah tersenyum. Hehe, itu hanya teknik transformasi. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda? Tubuh fisik Anda benar-benar kokoh. Anda benar-benar bisa menahan nyala emas ini begitu lama. Bisakah Anda memberitahu saya teknik apa itu? Yin Liu tertawa pelan sebelum bertanya pada Liu Ming. Saya memperoleh seni mistik yang mengaktifkan potensi batin saya di tahun-tahun awal. Itu dapat meningkatkan tubuh fisik saya untuk sementara. Jika saya menggunakannya untuk waktu yang lama, konsekuensinya akan menjadi bencana. Saya hanya selamat dari gurun ini sebagian besar secara kebetulan. Jika saya tinggal di ekstrim Sun Arai selama 1,5 jam lagi, kemungkinan besar saya akan berubah menjadi debu. Liu Ming menjawab dengan samar setelah mendengar ini. Bab 1104, Iris Lembah Angin. Ada lembah di depan, tapi tidak ada catatan pesona di dalamnya di peta. Kami hanya bisa menjelajah sendiri. Yin Liu tidak bertanya lagi. Setelah memeriksa dengan slip giok peta sejenak, dia menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Liu Ming juga tersenyum kecut. Menilai dari informasi yang dia peroleh dari Dong Hao, lembah di depannya, yang disebut Lembah Angin Iris, jelas bukan tempat yang aman. Pesona di lembah ini tidak diketahui. Namun, dilihat dari situasi saat ini, mereka datang ke pinggiran pedalaman. Mereka hanya berjarak 400 mil dari makam Raja Serene, yang merupakan kabar baik. Namun, di bawah premis kekuatan spiritual dibatasi, menghadapi begitu banyak pesona aneh, bahkan pembudidaya seperti Liu Ming akan kewalahan dalam stamina dan kekuatan spiritual. Mereka beristirahat sejenak untuk sementara waktu. Setelah memulihkan beberapa kekuatan spiritual, mereka terus berjalan maju. Setelah beberapa saat, mereka memasuki sebuah lembah yang diapit oleh dua gunung yang menjulang tinggi. Begitu mereka melangkah ke lembah, mereka melambat sambil melihat sekeliling. Setelah Liu Ming melihat sekeliling, dia terkejut. Tapi di dinding gunung yang menjulang tinggi dan curam di kedua sisinya, ada bekas ukiran benda tajam yang berantakan. Namun, sebelum dia dapat berbicara, Yin Liu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikan Liu Ming. Dia menutup matanya seolah-olah dia merasakan sesuatu. Setelah setengah jam, Yin Liu perlahan membuka matanya dan berkata dengan ringan kepada Liu Ming. Kakak Yin, ada yang salah di sini. Anda akan tahu setelah memeriksa. Liu Ming juga menutup matanya. Saat berikutnya, dia hanya merasakan suara angin bersiul dan mengamuk di telinganya. Dalam keterkejutan, dia juga melepaskan pikiran surgawi, mencoba menemukan sumber suara ini. Akibatnya, sebelum pikiran surgawinya menyebar jauh di sepanjang angin, Liu Ming merasa kedinginan. Pikiran surgawinya didorong mundur oleh kekuatan aneh. Seluruh tubuhnya terguncang, dan dia mundur setengah langkah sebelum menstabilkan tubuhnya. Wajahnya memerah. Kakak Yin, saya hanya lupa menyebutkan bahwa pesona di sini cukup aneh. Anda tidak dapat menggunakan pikiran surgawi untuk menjelajahi secara paksa. Saya menggunakan semacam seni mistik meditasi yang menggunakan vitalitas saya untuk merasakan, tetapi saya hanya mendeteksi bahwa suara itu berasal dari angin yin di suatu tempat. Sumbernya tidak diketahui. Wajah Yin Liu tampak sedikit bermartabat. Di sini benar-benar tidak sedamai kelihatannya. Liu Ming setuju. Sekarang kita hanya bisa mengambil lebih banyak tindakan pencegahan di jalan. Yin Liu berkata perlahan. Setelah Liu Ming mengangguk padanya, mereka melanjutkan perjalanan. Yang mengejutkan mereka, semuanya tenang di lembah. Tidak hanya mereka tidak menemukan jejak bahaya, bahkan angin gunung yang sedikit lebih kuat pun tidak pernah bertiup. Tapi lebih dari itu, Liu Ming lebih waspada. Gunung-gunung di kedua sisinya juga tampak berkelok-kelok tanpa henti. Setengah jam kemudian, Liu Ming dan Yin Liu berdiri di sana dengan wajah penuh depresi. Di ujung lembah ini, tidak ada cara untuk pergi. Sebuah gunung besar menghalangi jalan. Ini satu-satunya jalan. Mungkinkah petanya salah? Liu Ming memandangi gunung raksasa di depannya dan bertanya perlahan. Lembah ini hanya memiliki jalan ini. Seharusnya tidak salah. Apakah kita perlu mendaki gunung? Meski gunung ini tidak tinggi, di bawah pesona anti udara, tidak mudah untuk didaki. Kenapa tidak? Yin Liu menyentuh dagunya dan berkata sambil berpikir. Akibatnya, pada saat ini, di ruang belakang mereka, terdengar suara gemuruh. Mereka melihat ke belakang dan dikejutkan oleh pemandangan itu. Jalan di belakang mereka diblokir oleh gunung raksasa. Mereka sekarang terjebak di lembah pegunungan,
dan mereka tidak dapat menggunakan mantra terbang. Tepat ketika mereka memikirkan solusi, beberapa peluit datang dari segala arah. Di dinding gunung, ada beberapa retakan panjang dan sempit. Segera setelah itu, gelombang bila angin abu-abu dingin keluar dari retakan yang padat. Itu luar biasa. Bila angin ini terlihat mirip dengan bila angin biasa, tetapi mengandung kekuatan dingin yang sangat kuat. Beberapa bila angin besar panjangnya belasan meter sedangkan yang kecil hanya beberapa inci panjangnya. Dalam sekejap mata, ruang itu dipenuhi dengan bila angin abu-abu yang lebat. Melihat situasi ini, Liu Ming berteriak dengan wajah muram. Udara hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya dan dengan cepat membeku di belakangnya. Raungan naga terdengar. 5 naga kabut hitam sepanjang 150 meter bergegas dari punggungnya menuju bila angin yang lebat. Kekuatan bila angin bukanlah hal yang sepele. Puff. Petik 2. Bila angin raksasa menebas naga kabut hitam menjadi 2. Bila angin yang sedikit lebih kecil itu, meskipun tidak terlalu kuat, tidak boleh diremehkan. Hanya dalam 3 detik, sisa naga kabut hitam semuanya terluka, hampir roboh. Penjara neraka. Mata Liu Ming menjadi dingin saat dia memberi isyarat, 5 naga kabut hitam menyebar ke udara hitam yang menyelimutinya. Secara bersamaan, 5 harimau kabut hitam berukuran 30 meter keluar di tengah raungan dan berputar-putar di sekelilingnya. Ada semburan suara berderak. 5 harimau kabut hitam secara paksa memblokir sebagian besar bila angin, tetapi bila angin terlalu banyak. Banyak bila angin bergegas menuju Liu Ming melalui celah. Ketika Liu Ming melihat ini, sepasang sayap muncul di belakangnya. Dia mengelak ke kiri dan ke kanan di udara. Di sisi lain, Yin Liu, setelah menyalurkan teknik pengendalian pedang untuk menghindari gelombang bila angin, dia mengeluarkan bulu putih, menepuknya dengan ringan, dan membungkus dirinya dengan cahaya putih. Dia berubah menjadi hantu bulu putih. Swoosh! Petik 2. Bila angin hitam seukuran pintu melesat ke arahnya, tetapi hantu bulu putih itu hanya sedikit miring. Bila angin melewatinya dengan sudut yang luar biasa. Di waktu berikutnya, bulu putih itu melayang bola-balik di udara. Tidak peduli seberapa padat bila angin itu, mereka tetap tidak bisa mengenai bulu itu sama sekali. Tepat ketika Liu Ming terganggu oleh gerakan Yin Liu, bila angin meningkat pesat. Liu Ming hanya bisa menyalurkan harimau kabut hitam dan berubah menjadi aliran cahaya perak untuk menghindar. Semakin banyak bila angin di langit sampai akhirnya seperti hujan badai. Tidak peduli seberapa sulitnya gerakan Liu Ming, dia harus menahan beberapa bila angin. Dengan fisiknya yang kokoh, bahkan jika bila angin ini menembus udara hitam di sekitarnya, itu hanya dapat menyebabkan beberapa luka luar, yang akan pulih dalam sekejap. Sekarang, Liu Ming akhirnya mengerti asal-usul nama lembah itu. Kultivator negara pelet asli biasa akan lama disayat berkeping-keping dalam susunan bila angin ini. Namun, karena kekuatan spiritual semakin menipis, Liu Ming juga mulai merasa sedikit kewalahan. Kita harus menemukan solusi untuk segera meninggalkan tempat ini. Jika peta ini benar, di jalan buntu ini pasti ada cara untuk meninggalkan tempat ini. Kami baru saja memicu pesona sebelum menemukannya. Petik 2. Liu Ming menggunakan teknik multitasking untuk berpikir sambil mengamati situasi di sekitarnya. Setelah 15 menit, matanya tiba-tiba menyala. Di sudut tembok batu beberapa ratus meter di depan, ada batu hitam besar. Ketika bila angin menyentuh batu itu, mereka menghilang begitu saja seperti tidak terjadi apa-apa. Melihat ini, Liu Ming menyerbu ke arah batu tanpa ragu-ragu. Ketika jarak dari batu hitam besar itu kurang dari 90 meter, dia meluncurkan cahaya pedang abu-abu. Itu berkedip dan terbelah menjadi lampu pedang abu-abu yang tak terhitung jumlahnya. Peluit tajam meledak. Semua lampu pedang berubah menjadi sutra pedang abu-abu dan terjalin menjadi jaring raksasa yang menutupi batu besar itu. Ketika jaring raksasa menabrak batu, itu juga diam-diam menghilang ke dalamnya. Pada saat ini, perasaan menusuk angin yin di punggung Liu Ming meningkat. Harimau kabut hitam akan runtuh di bawah bila angin yang tak terhitung banyaknya. Liu Ming mendengus, lalu dia berubah menjadi 4 hantu dan menyerang ke depan. Hus! 3 dari hantu, bersama dengan 5 harimau kabut, dikerumuni oleh bila angin. Setelah beberapa kedipan, Liu Ming menghilang ke dalam batu hitam besar. Saat Liu Ming melintasi batu, Liu Ming hanya bisa melihat kegelapan. Angin bersiul di belakangnya tiba-tiba berhenti. Setelah aura es menghantam dari depan,
pemandangan sekitar tiba-tiba berubah. Ketika dia melihat dengan jelas, dia tampak muncul di atas danau biru jernih. Dia buru-buru menstabilkan dirinya dan memindai dengan pikiran surgawi. Itu tenang di sekitar. Di kedua sisi danau ada beberapa bukit kecil dengan ketinggian berbeda. Tidak ada jalan di depan. Pada saat ini, ruang di belakang Liu Ming berfluktuasi, dan hantu bulu putih meledak, perlahan jatuh dari udara. Setelah cahaya putih menggulung, seorang pemuda berjubah putih terungkap. Itu adalah Yin Liu. Terima kasih kepada saudara Yin. Anda benar-benar dapat menemukan jalan keluar yang tidak mencolok ini di pegunungan yang luas. Yin Liu menyingkirkan bulu di tangannya dan membungkuk pada Liu Ming. Aku hanya beruntung. Yang benar-benar membuat saya kagum adalah seni mistik Brother Yin. Omong-omong, apakah saudara Yin tahu di mana kita berada dan seberapa jauh kita dari makam Raja Tenang? Liu Ming juga memuji pihak lain, lalu dia mengubah topik pembicaraan. Bab 1105, Susunan Kehidupan Masa Lalu Kekacauan. Danau di bawah ini sangat berbeda dengan gambaran di peta yang diperoleh Liu Ming. Menurut tanda di peta, lembah angin iris seharusnya mengarah langsung ke rawa. Sekarang mereka dikelilingi oleh pegunungan dan danau sejauh ratusan mil. Tidak ada satupun rawa sama sekali. Mungkinkah mereka secara tidak sengaja membobol semacam pesona? Setelah mendengar itu, Yin Liu melihat sekeliling dan menutup matanya untuk bermeditasi lagi. Setelah beberapa lama, ketika dia membuka matanya, wajahnya sangat suram. Kita seharusnya tidak jauh dari makam Raja Serene. Hanya saja. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, seluruh danau di bawah tampak mendidih dalam sekejap. Gelembung terus bermunculan satu persatu, lalu danau yang semula tenang itu tiba-tiba menjadi bergolak. Pusaran besar muncul dari ombak. Air danau yang jernih tiba-tiba menjadi gelap gulita, dan udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi dingin. Ini air sungai neraka. Liu Ming memindai dengan pikiran surgawi, dan dia segera berkata. Saat berikutnya, dia hanya merasakan tubuhnya tenggelam, dan kekuatan besar melonjak keluar dari pusaran, hampir menariknya ke bawah. Pada saat yang sama, balok air yang tebal mengalir keluar dari danau dan memenjarakan mereka. Melihat ini, Liu Ming menepuk 8 tentakel kulit binatang laut di dadanya. Sebuah cahaya perak melintas di belakangnya, dan dia terbang ke udara dengan peluit. Tetapi pada saat ini, ada transmisi suara yang samar di telinganya. Kakak Yin, jalan menuju makam Raja Tenang seharusnya berada di dasar danau ini. Kemudian, Yin Liu memancarkan cahaya biru, dan hantu ikan mas biru membungkusnya dan menyerbu ke arah pusaran. Namun, wajah Liu Ming tidak pasti. Setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia masih melepaskan udara hitam yang berputar, berubah menjadi lampu pelarian hitam keperakan dan menukik ke bawah. Bang bang. Petik 2. Liu Ming dan Yin Liu memasuki pusaran satu demi satu. Ombak besar yang bergelombang di sekeliling menghantam bagian tengah danau pada saat yang bersamaan. Air tiba-tiba memercik ke seluruh langit. Seluruh danau terbalik. Liu Ming hanya merasa sungai di sekitarnya berputar dengan cepat. Pada saat ini, cahaya biru menyala tidak jauh di bawah. Hantu ekor ikan besar menyapu, mendorong gelombang air di sekitar Liu Ming ke kedua sisi dan membuka jalan baginya. Liu Ming tidak lagi ragu-ragu. Sayapnya bergetar, berubah menjadi cahaya perak yang mengikuti hantu ikan mas biru. Akibatnya, tidak ada bahaya khusus di jalur air ini, kecuali beberapa pusaran yang bergolak dan binatang yin yang muncul dari waktu ke waktu. Mereka berdua menggunakan teknik air mereka dan melewati rintangan satu persatu. Akhirnya, mereka sampai di susunan teleportasi tua di dasar danau. Setelah merasa kabur beberapa saat, mereka dipindahkan ke sebuah gua tempat kristal es menumpuk. Di waktu berikutnya, mereka melewati beberapa pesona secara berurutan. Meskipun mereka berkali-kali dalam bahaya dan sedikit menderita, mereka masih berhasil bertahan hidup satu persatu. Meskipun kekuatan spiritual Yin Liu sangat dibatasi, dia selalu dapat menemukan beberapa hal aneh untuk mengatasi kesulitan. Selain itu, dia juga tampaknya memiliki semacam firasat. Dia telah mengeluarkan peringatan sebelumnya berkali-kali agar mereka terhindar dari bahaya. Liu Ming kagum dengan penampilannya, tetapi dia menjadi semakin curiga dengan identitas aslinya. Yin Liu juga sepertinya merasakan tatapan aneh Liu Ming, tapi dia sepertinya tidak peduli. Saat ini, mereka berada di ruang abu-abu.
Mereka diteleportasi ke sini melalui susunan teleportasi lama jauh di dalam gua. Liu Ming melihat sekeliling dengan heran. Tempat ini agak mirip dengan ruang di mana dia memasuki gelembung misterius. Untuk beberapa alasan, di ruang ini, kultivasi yang semula ditekan telah dipulihkan. Kekuatan spiritualnya juga berangsur pulih. Mungkinkah ini makam Raja Serene? Liu Ming bertanya dengan curiga. Yin Liu di samping melihat sekeliling, tetapi dia menggelengkan kepalanya ke arah Liu Ming. Sejauh yang saya tahu, seharusnya tidak demikian, tapi saya punya firasat bahwa makam Raja Serene hanya selangkah lagi. Mendengar ini, Liu Ming tidak bisa menahan tawa pahit. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, ruang abu-abu di depannya beriak. Melihat ini, Liu Ming dan Yin Liu buru-buru memasang postur waspada. Sepanjang jalan, mereka telah melihat semua jenis pesona aneh di makam Raja Serene. Apa pesona ini sekarang? Lingkaran riak muncul di ruang abu-abu. Cahaya abu-abu menyala, dan sebuah cermin besar muncul di depan mereka. Gambar Liu Ming dan Yin Liu tercermin dengan jelas di atasnya. Mereka terlihat sangat realistis, bahkan tampilan keheranan juga terpantul dengan jelas. Riak di ruang berangsur-angsur mereda seolah-olah tidak ada hal istimewa yang terjadi. Cermin. Apa pesona ini? Yin Liu menatap dirinya di cermin, lalu dia melihat sekeliling dengan heran. Liu Ming juga terkejut, tetapi pada saat ini, suara Luohu yang dalam terdengar di telinganya. Ini adalah arai kelahiran kembali kekacauan. Ini adalah salah satu dari 10 susunan aneh di zaman kuno. Itu dapat menyalin fantasi orang yang terperangkap dan memaksa mereka untuk bertarung. Anda hanya bisa keluar setelah memenangkan fantasi. Saya seharusnya tidak mengingatkan Anda, tetapi susunan ini akan mencerminkan kehidupan masa lalu Anda. Orang normal akan goyah dan kehilangan fokus dalam pertarungan dengan fantasi. Setelah Anda dikalahkan oleh hantu, Anda akan menjadi boneka. Bahkan jiwamu akan dilahap oleh susunan ini. Menurut pendapat saya, jika Anda lulus ujian ini, Anda akan dapat memasuki makam Raja Serene yang asli. Terima kasih senior atas pengingatnya. Setelah mendengarkan, wajah Liu Ming berkedut. Dia buru-buru menjawab di lautan kesadaran. Saya lupa mengingatkan Anda bahwa tidak banyak orang yang benar-benar dapat bertahan dalam susunan ini. Berterima kasihlah padaku setelah kamu kembali hidup-hidup. Setelah Luohu mencibir, dia tidak lagi mengatakan apapun. Mendengar ini, mata Liu Ming berkilat. Ketika dia hendak memikirkan solusinya, sesuatu berubah di cermin besar di depannya. Lapisan cahaya tiba-tiba melintas di permukaan cermin, dan sinar abu-abu menyelimuti tubuh Liu Ming. Desis-desis. Sinar abu-abu mengaduk udara hitam padanya. Pria parubaya yang disamarkan oleh morph cloak menghilang, dan Liu Ming kembali ke penampilan aslinya. Liu Ming terkejut. Dia bergerak dengan cepat, meninggalkan jejak bayangan. Sosok Liu Ming ada di mana-mana untuk sementara waktu. Tapi tidak peduli bagaimana Liu Ming bergerak, sinar abu-abu masih menyelimutinya. Jangan sia-siakan usahamu. Selama Anda masih berada di ruang abu-abu ini, Anda tidak dapat melarikan diri. Suara Luohu muncul di hati Liu Ming. Liu Ming tiba-tiba berhenti, dan bayangan setelahnya menghilang. Melihat hal tersebut, Yin Liu di samping menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, namun dia tidak terlalu terkejut dengan Liu Ming yang wajahnya berubah drastis. Pada saat ini, sosok Liu Ming di cermin tiba-tiba menjadi kabur, kemudian gambar muncul satu demi satu. Setelah melihat, Liu Ming tertegun. Di cermin raksasa, sebuah pulau raksasa dengan kabut abu-abu muncul. Itu adalah tempat yang liar dan terpencil. 2 kapal besar diparkir di pinggir pulau, dan 2 kelompok orang sedang bertempur di pantai. Sekelompok tahanan berpakaian kulit binatang dan memegang senjata sederhana yang terbuat dari tulang binatang. Kelompok lain tampaknya adalah prajurit yang mengenakan baju besi dan memiliki peralatan yang lebih baik. Pertempuran berlangsung sengit. Seiring waktu berlalu, pihak tahanan secara bertahap membuat kewalahan para prajurit karena jumlah mereka yang besar. Ini adalah pulau mematikan. Ekspresi Liu Ming berubah. Di antara kerumunan yang bertempur dengan sengit, seorang pemuda kurus memegang belati baja hijau dan membunuh satu demi satu prajurit. Anak laki-laki yang masih memiliki wajah kekanak-kanakan, dan selalu terlihat acuh tak acuh. Pertarungan tragis itu sepertinya tidak mempengaruhi ekspresinya sama sekali. Liu Ming memiliki perasaan aneh saat melihat anak laki-laki di cermin. Gambar-gambar di cermin berubah dengan cepat,
dan pemandangan kenangan yang jauh muncul dengan jelas. Melarikan diri dari pulau mematikan, bergabung dengan sekte hantu liar, maju ke Master Roh, pertempuran klan makhluk laut, ditangkap di wilayah Laut Selatan, terdampar di benua langit tengah, bergabung dengan sekte Taïking. Bayangan di cermin seolah mereproduksi semua pengalamannya sejak lahir hingga saat ini. Itu bahkan menunjukkan adegan di mana dia di iblis untuk pertama kalinya dan kemudian dirasuki oleh kehendak iblis. Semakin dalam ingatan, semakin jelas bayangan di cermin. Mata Liu Ming berkedut beberapa kali. Dia melirik Yin Liu secara diam-diam. Hampir semua pengalamannya sebelumnya tercermin di cermin, sehingga identitasnya sebagai manusia terungkap sepenuhnya. Dia tidak tahu bagaimana reaksi Yin Liu. Namun, segala sesuatu tentang Luohu dan gelembung misterius itu tidak ditampilkan di cermin. Luohu pasti menyembunyikannya, yang membuat Liu Ming merasa jauh lebih nyaman. Gambar di cermin berubah dengan cepat. Akhirnya, diperbaiki pada saat Liu Ming datang ke dunia bawah terdalam. Berdengung. Cermin abu-abu beriak lagi. Semua gambar menghilang, dan sosok Liu Ming muncul kembali. Di cermin, Liu Ming tiba-tiba tersenyum aneh. Dia berjalan keluar dari cermin dan berdiri beberapa meter dari Liu Ming. Wajah Liu Ming sedikit berubah. Orang di seberangnya persis sama terlepas dari pakaian, penampilan, dan auranya. Kekuatan dari Chaos Past Life Array ini adalah dapat mendeteksi semua informasi dari kultivator dalam array, kemudian akan menciptakan hantu dengan kekuatan yang sama. Orang yang paling sulit dikalahkan adalah dirimu sendiri. Suara Luohu terdengar, lalu dia terdiam lagi. Mendengar ini, Liu Ming menatap Liu Ming di seberangnya dengan juling. Bab 1106, dulu dan sekarang. Jika Luohu benar, Liu Ming di depannya akan memiliki kultivasi dan teknik yang sama dengannya. Meskipun dia biasa mensimulasikan setiap musuh yang dia temui di ilusif demonik murid di masa lalu, dia tidak pernah berdiri di sisi berlawanan dari dirinya, seperti hari ini, dan dia harus melakukan segala yang mungkin untuk mengalahkan dirinya. Yin Liu di samping, menghadap semua yang ada di cermin, termasuk Liu Ming, yang baru muncul, tidak menunjukkan keterkejutan sedikitpun. Dia hanya melihatnya dengan acuh tak acuh. Namun, ketika dia melihat beberapa gambar, alisnya bergerak sedikit. Dia akhirnya menunjukkan beberapa ekspresi bijaksana. Liu Ming tidak peduli dengan Yin Liu di samping. Dia buru-buru memikirkan gerakan yang akan dia gunakan dan cara untuk melawannya. Dia menyalurkan kekuatan spiritual secara diam-diam, siap untuk memulai begitu. Liu Ming, di depan membuat sedikit gerakan. Namun, Liu Ming, di sisi berlawanan memiliki sedikit sarkasme di matanya. Dia hanya berdiri di sana tanpa bergerak. Mereka hanya berdiri di sana saling berhadapan. Pada saat ini, cermin abu-abu sekali lagi bersinar, dan sinar abu-abu menyelimuti Yin Liu. Liu Ming mengangkat alisnya. Sebagian besar perhatiannya masih tertuju pada diri lain di depannya. Dia hanya melihat dengan pandangan periferal. Yin Liu tidak berusaha bersembunyi seperti yang dilakukan Liu Ming pada awalnya, juga tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia hanya membiarkan cahaya kelabu menyelimutinya. Saat berikutnya, cahaya pada cermin abu-abu mengalir beberapa saat, kemudian pemandangan berbeda muncul, yang secara alami merupakan pengalaman hidup Yin Liu. Liu Ming hanya menonton sesaat, lalu menoleh ke arah Yin Liu dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Yin Liu menatap gambar di cermin tanpa bergerak. Ekspresinya acuh tak acuh, tetapi ada sedikit sinar di matanya. Apa yang muncul dari gambar di cermin adalah pegunungan yang megah. Awan putih dan kabut melayang di sekitar pegunungan. Di puncak gunung yang rimbun, paviliun terlihat jelas, dan aula megah terlihat jelas. Itu jelas merupakan tempat yang diberkati untuk kultivasi di alam manusia di mana roh langit dan bumi bertemu. Di puncak gunung hijau, di halaman dengan tanda kurung kornis, seorang anak laki-laki tampan berjubah abu-abu duduk bersila di atas batu hijau menghadap matahari terbit. Dia bernapas masuk dan keluar secara berirama. Wajah bocah berjubah abu-abu itu samar-samar mirip dengan Yin Liu. Liu Ming, yang sudah mengetahui efek dari Chaos Past Life Array, secara alami mengerti bahwa Yin Liu juga seorang manusia sebelumnya. Yang paling mengejutkan Liu Ming adalah bahwa pegunungan yang diberkati ini tampak sangat akrab seolah-olah pegunungan seribu roh. Gunung hijau tempat anak laki-laki berjubah abu-abu itu berada adalah gunung yang pernah dia kunjungi saat pertama kali memasuki Sekte Taïking, Puncak Awan Zamrud.
Mata Yin Liu memiliki sedikit kenangan di matanya saat melihat ini, tapi ekspresinya tenang. Seolah-olah dia sedang melihat seseorang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan dia. Liu Ming menekan keterkejutan di hatinya dan terus menonton. Adegan di cermin terus berubah. Anak laki-laki berjubah abu-abu mengolah, menerobos, Del. Liu Ming mengkonfirmasi dengan terkejut bahwa dia adalah murid dari puncak awan Zamrud Sekte Taiking. Tidak butuh waktu lama untuk mengubah gambar, dan anak laki-laki berjubah abu-abu telah tumbuh menjadi pemuda yang tampan. Dia muncul di aula megah. Ada lebih dari 10 pemuda dengan kostum berbeda berdiri di sampingnya, beberapa di antaranya dikenal Liu Ming. Pria kekar dengan janggut bengkok adalah Qi Yulongxi. Yang lainnya adalah Master Sekte-Sekte Taiking saat ini, Immortal Tiange. Bahkan Jin Tianqi ada di sana. Mereka bertiga terlihat jauh lebih muda daripada saat Liu Ming pertama kali bertemu. Jin Tianqi juga mengenakan jubah emas besar, tetapi wajahnya tidak memiliki ekspresi santai dan terlihat lebih serius. Semua orang mendengarkan dengan saksama kata-kata seorang lelaki tua dengan rambut putih dan wajah muda di kursi utama. Di atas lelaki tua itu, ada sebuah plakat besar, 2 karakter sederhana dan kuat, Istana Futu, tertulis di atasnya. Di belakang lelaki tua itu, ada panggung persembahan panjang yang dilapisi kain satin kuning. Di peron ada 18 lampu perunggu kecil. Setiap lampu memiliki nyala api seukuran kacang dengan warna berbeda. Segera setelah itu, gambar berubah. Lembah hijau Zamrud yang subur mulai terlihat. Lembah itu tampak seperti surga yang damai. Selain beberapa pondok sederhana dan beberapa hektar ladang obat, ada juga danau biru muda yang jernih. Di tengah danau, ada mata air besar yang menggelegak tanpa henti. Di atas sungai yang terhubung ke danau, ada sebuah jembatan batu melengkung. Seorang pria dan wanita meringkuk. Mereka sepertinya sedang jatuh cinta. Pemuda itu berwajah putih dan tidak berjanggut. Dia memiliki jepit rambut perak sepanjang beberapa inci di kepalanya, dan dia mengenakan jubah hijau yang berkibar tertiup angin. Ada pedang panjang tanpa sarung di punggungnya. Wajahnya penuh petunjuk heroik. Wanita itu mengenakan kain putih bersih. Rambutnya mencapai pinggang. Dia memiliki wajah yang cantik. Dia tampak seperti gadis lugu yang bergantung pada pemuda itu. Pada saat ini, pemuda itu menunjuk ke mata air jernih di tengah danau dan berbicara tentang sesuatu dengan semangat tinggi. Wajahnya penuh kegembiraan, dan gadis itu tampak terhibur karenanya, menutupi mulutnya dan cekikikan tanpa henti. Di depan cermin abu-abu, ketika Yin Liu melihat pemandangan ini, matanya jarang terpesona, dan dia menghela nafas dengan ringan. Liu Ming tertegun saat melihatnya. Lembah hijau Zamrud ini tidak lain adalah lembah musim semi perak, tempat Long Yan Fei membawanya. Lalu dia samar-samar merasakan sesuatu, dan dia dengan cepat menarik pandangannya. Liu Ming, di depan menatapnya dengan saksama. Liu Ming segera mundur beberapa langkah dengan tenang. Akibatnya, Liu Ming, yang berlawanan malah maju beberapa langkah, lalu dia berhenti lagi dan menatapnya. Melihat ini, Liu Ming merasa sedikit lega, dan sekali lagi dia melihat ke cermin abu-abu. Saat ini, di permukaan cermin, ada adegan pertempuran sengit. Latar belakangnya adalah ruang gelap dengan kabut abu-abu, yang sepertinya berada di dalam gua. Yin Liu, menarikan pedang panjang di tangannya menjadi lapisan bayangan pedang. Dia bertarung dengan hantu lapis baja hitam dengan rambut acak-acakan. Lampu pedang dan lampu berdarah terjalin di udara, dan suara ledakan terdengar terus-menerus. Tiba-tiba, ada peluit keras. Sutra hijau lebat tiba-tiba menyembur keluar dari segala arah dan terbungkus ke arah Yin Liu. Yin Liu, sudah setara dengan kekuatan hantu lapis baja hitam. Menghadapi serangan mendadak ini, dia buru-buru melemparkan lapisan lampu hijau untuk menahan pukulan ini. Beberapa suara robek. Tubuh Yin Liu berkedip dengan lampu, dan dia kehilangan keseimbangan dan jatuh dari udara. Hantu lapis baja hitam juga menukik ke bawah untuk mengejar. Itu meluncurkan 2 telapak tangan, yang berubah menjadi telapak tangan hitam buram yang meledak. Yin Liu membuat gerakan pedang saat matanya berkilat dingin. Kicauan yang jelas. Lampu pedang menyala. Bayangan pedang hijau besar berubah menjadi lapisan gelombang pedang dan menuju ke telapak tangan hitam yang jatuh. Bang bang bang. Petik 2. Di udara, lampu hijau dan lampu hitam bersinar terang. Ruang yang awalnya gelap diterangi dengan terang.
Dinding gua ke segala arah berubah menjadi pasir dan batu di bawah benturan. Namun, meskipun Yin Liu telah menahan serangan hantu lapis baja hitam, kecepatan jatuhnya berlipat ganda. Gaya pantulan membuatnya tidak mungkin menstabilkan tubuhnya sama sekali. Dia secara tidak sengaja jatuh ke pusaran hitam besar di bawah dan menghilang. Gambar berubah lagi. Adegan berikutnya adalah sebuah altar yang ditumpuk oleh batu-batu hitam yang tak terhitung jumlahnya. Itu dikelilingi oleh kabut hitam. Tiba-tiba, guntur melintas di cakrawala, diikuti oleh gelombang fluktuasi di angkasa. Udara hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dari segala arah, berubah menjadi pusaran hitam. Segera setelah itu, lampu hijau keluar dari pusaran dan mendarat di depan altar. Dengan hantaman keras, sebuah lubang muncul di tanah. Yin Liu, memegang pedang panjang hijau terbaring tak sadarkan diri di dalamnya. Liu Ming tertawa getir di benaknya setelah melihat pemandangan ini. Ini mirip dengan saat dia memasuki dunia bawah terdalam. Namun, adegan berikutnya mengejutkannya lagi. Di tengah angin hitam yang kuat, seorang pria muda berbaju abu-abu yang terlihat mirip dengan klan Serene berlari ke depan dalam cahaya hijau. Tapi dilihat dari teknik yang dia gunakan, jelas bahwa dia adalah seorang kultivator manusia. Tak perlu dikatakan, orang ini adalah Yin Liu. Kemudian lereng kerikil, hutan daun darah, susunan matahari ekstrim, gang angin iris, semua yang baru saja dilihat Liu Ming, semuanya muncul kembali. Kemudian, itu di atas lereng tanah kecil yang sangat sepi. Yin Liu, menginjak kepala-kepala hantu yang ganas. Ada lapisan gas hitam samar yang menempel di sekujur tubuhnya. Rahasia tulang neraka. Liu Ming menatap ki hitam samar di luar tubuh Yin Liu, dan terkejut. Ini jelas situasi di mana udara hitam terpapar di luar tubuh setelah melatih rahasia tulang neraka tingkat pertama. Di seberang, Yin Liu, ada hantu raksasa ganas dengan tinggi 24 meter dan sepasang tanduk. Itu memegang batang hitam raksasa sepanjang 30 meter sambil mengaum di Yin Liu. Ini adalah Raja Hantu Liar, Yin Liu, Liu Yin, Grandmaster Liu Yin. Meskipun Liu Ming memiliki beberapa tebakan samar di benaknya sebelumnya, setelah melihat adegan ini, dia akhirnya tidak bisa membantu tetapi berkata dengan sedikit kegembiraan. Mendengar ini, Yin Liu terkejut. Dia memandang Liu Ming dengan diam-diam terkejut, lalu dia melihat kembali ke cermin abu-abu itu lagi tanpa berbicara. Adegan di cermin abu-abu berlanjut. Kali ini, di lembah berkabut. Yin Liu, pucat, dan dia bergegas maju dengan tidak stabil. Dia sepertinya terluka parah. Dia dikejar oleh musuh yang kuat. Saat melewati tempat berawan, dia ditelan celah angkasa yang tiba-tiba muncul. Belakangan, pemuda itu muncul di sebuah pulau besar. Liu Ming tercengang. Ini adalah tanah kelahirannya, Pulau Yunchuan. Gambar di cermin berubah dengan cepat, menunjukkan adegan Yin Liu terbang di Pulau Yunchuan, tetapi di sampingnya, ada hantu raksasa ganas dengan dua tanduk dan tengkorak dengan api kemasan di matanya. Pada akhirnya, Yin Liu menciptakan sebuah sekte kecil, yaitu sekte hantu liar. Di bawah kepemimpinannya, sekte itu berkembang dan menjadi semakin besar. Itu menjadi populer untuk sementara waktu. Gambar terakhir dihentikan pada saat sebelum pemuda itu meninggal karena usia tua. Liu Ming mengalihkan pandangannya, menarik napas dalam-dalam, dan menatap Yin Liu dengan mata berkedip. Bab 1107, Pertempuran Cermin, Bagian 1. Saat ini, Liu Ming masih belum mengerti asal-usul sebenarnya dari Yin Liu. Yin Liu di depannya sebenarnya adalah reinkarnasi dari pendiri sekte hantu liar dan murid esoteris Liu Yin yang telah hilang dari sekte Tai King selama bertahun-tahun. Teori reinkarnasi awalnya merupakan pernyataan ilusi, tetapi Liu Ming saat ini berada di dunia bawah terdalam, yang merupakan tempat reinkarnasi yang dikabarkan. Meskipun dia terkejut, dia masih bisa mempercayainya. Namun, sebelum Liu Ming sempat bertanya, cermin abu-abu di depan Yin Liu beriak. Yin Liu, lainnya muncul dengan wajah kosong. Cermin besar itu berkedip dua kali, lalu tiba-tiba menyala. Dua bayangan cermin dari Liu Ming dan Yin Liu sepertinya mendapat semacam sinyal dan menerkam ke arah mereka masing-masing. Bayangan cermin Liu Ming melepaskan cahaya hitam lengket di udara, 10 jarinya berubah menjadi 10 cakar hitam setengah kaki dan menyerang Liu Ming. Sebagian besar pikiran Liu Ming selalu pada diri di depannya. Ketika dia melihat pemandangan di depan,
dia mengetukkan kakinya dan buru-buru melangkah mundur. Saat tubuhnya ditembak ke belakang, 5 cakar hitam berbentuk bulan sabit menembus bayangan yang ditinggalkannya. Ketika dia melewatkan satu pukulan, mata Black Liu Ming berkilat ganas. Api iblis hitam yang ganas keluar dari tubuhnya. Jubah itu tiba-tiba terkoyak, memperlihatkan seluruh tubuh bagian atas. Pola setan hitam yang aneh muncul di kulit. Dalam sekejap, sosok Liu Ming muncul puluhan meter jauhnya. Wajahnya suram seperti air. Liu Ming hitam sedang melakukan demonisasi yang sudah dikenalnya. Kedua tangan dan kakinya memiliki cakar yang panjang, dan auranya masih meningkat. Dalam sekejap mata, dia mencapai puncak real pellet state puncaknya. Melihat ini, Liu Ming tampak kedinginan. Dia tahu kekuatan demonisasi lebih baik dari orang lain, tapi sayangnya, dia tidak bisa mengendalikan kemampuan ini sama sekali, dan dia tidak berani menunjukkan keahlian ini kepada orang lain. Sekarang dia menghadapi diri yang diibliskan, ketakutan dalam pikiran bisa dibayangkan. Setelah Liu Ming menarik napas dalam-dalam, dia segera memberi isyarat. Lampu kuning menyala saat dia melepaskan 2 Mountain River Pearl untuk melindungi dirinya sendiri. Kabut kuning melonjak keluar dari Mountain River Pearl dan menyelimutinya sepenuhnya. Di sisi lain, Yin Liu dan bayangan cerminnya juga memulai pertempuran sengit, 2 kelompok lampu menyilaukan bertabrakan satu sama lain. Hanya dampak gemuruh yang tumpul dari kekuatan spiritual yang bisa terdengar. Liu Ming tidak peduli dengan situasi di pihak Yin Liu. Tekanan menakutkan yang dibawa oleh Liu Ming hitam, yang diiblis tidak memberinya waktu sama sekali. Mata, iblisisasi Liu Ming, meledak menjadi lampu merah saat dia meraung. Sebuah afterimage hitam melintas, dan dia menghilang dari pandangan Liu Ming. Wajah Liu Ming berubah, dan dia melantunkan dengan cepat dan menyalurkan 2 mutiara sungai gunung. Kabut kuning terkondensasi menjadi bola berukuran 3 meter. Setelah melakukan itu, iblis Liu Ming muncul di belakangnya seperti hantu. Lengan iblis hitam menebas dengan cepat, menyeret jejak bayangan. Cici. Kabut kuning itu terpotong oleh tangan iblis seperti kertas. Tangan iblis hitam hendak memukul leher Liu Ming. Pada saat ini, sebuah manik kuning muncul di belakang Liu Ming. Tangan iblis hitam mencakarnya, membuat gesekan metalik yang keras. Dentang. Mutiara sungai gunung meledak menjadi cahaya kuning, dan iblis Liu Ming terguncang sejauh belasan meter sebelum mendapatkan kembali keseimbangan. Liu Ming menghela nafas lega dan menjauh. Dia selalu bagus dalam kecepatan gerakan, tetapi dibandingkan dengan iblis Liu Ming, jelas ada celah besar. Namun, ini juga diharapkan. Saat berikutnya, Liu Ming bernyanyi tanpa ragu. Kabut kuning di sekelilingnya berjatuhan dalam sekejap, meluas hingga sekitar 30 meter. Lampu pedang abu-abu menyala pada saat bersamaan. Rentetan bayangan pedang menyelimuti iblis Liu Ming. Iblis Liu Ming meraung dan mengangkat satu tangan. Cahaya pedang hitam keluar dari tubuhnya. Dalam kabut kuning, wajah Liu Ming berubah muram. Cahaya pedang hitam berkedip dan berubah menjadi bayangan pedang hitam, dengan semburan pedang bersiul, menghadap bayangan pedang abu-abu yang diselimuti. Lampu pedang abu-abu dan lampu pedang hitam saling terkait, membuat ledakan gemuruh yang tumpul. Kekuatannya sama-sama cocok. Wajah Liu Ming terus berubah. Meskipun agak buram, bayangan pedang hitam itu seharusnya adalah pedang jiwa putra Ibu Yin. Itu ditutupi lapisan cahaya hitam yang membuatnya terlihat berbeda. Dari sini, Chaos Rebirth Great Eye tidak hanya mereplikasi tekniknya, tetapi bahkan mereplikasi senjata sihir yang sama. Ketika Liu Ming memikirkan hal ini, wajahnya menjadi murung. Meskipun iblis Liu Ming sedikit kejam, kecerdasannya tidak hilang sama sekali. Dia meluncurkan simbol dan menggabungkan bayangan pedang yang padat menjadi bayangan pedang hitam raksasa setinggi 300 meter. Itu menggesek dengan lembut di udara. Sebuah celah besar terpotong dari bayangan pedang abu-abu. Segera setelah celah itu muncul, sebuah garis hitam keluar darinya, iblisisasi Liu Ming dibebankan melalui. Liu Ming mendengus dan menggosok tangannya. Petir emas meledak dari telapak tangannya di iblis Liu Ming. Iblis Liu Ming terkejut, tampaknya takut petir emas ini. Dia berkedip dan secara paksa bergeser beberapa meter. Liu Ming mendengus. Saat dia membuat gerakan lain, busur petir berbalik dan menyerang lagi. Iblis Liu Ming tidak bisa mengelak lagi. Dia meraung ketika busur petir emas menghantam. Ki iblis hitam di sekitarnya dihilangkan setengahnya.
Busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tubuhnya. Gerutuan binatang buas yang menyakitkan datang. Ada sedikit kegembiraan di wajah Liu Ming. Mantra guntur surgawi memang musuh dari semua ki iblis. Dia meluncurkan busur petir emas yang lebih tebal dari telapak tangannya ke iblis Liu Ming. Pada saat ini, cahaya pedang ungu ditembakkan dari iblis Liu Ming, menghalangi busur petir emas. Guntur, cahaya pedang ungu terbungkus petir ungu, memblokir mantra guntur surgawi dalam sekejap. Memanfaatkan celah ini, iblis Liu Ming melarikan diri dari busur petir emas dan mendarat lebih dari 30 meter. Namun meski begitu, bahu kirinya masih hangus. Sebagian tubuhnya tidak diiblis. Tapi dilihat dari auranya, dia jelas mengalami banyak kerusakan. Cahaya pedang ungu juga terbang saat ini, mengelilingi iblis Liu Ming. Itu adalah pedang roda pahit, tapi pedang ini sedikit suram setelah menahan pukulan dari mantra petir surgawi. Spiritualitasnya tampaknya telah banyak rusak. Mata Liu Ming berkilat, tubuhnya bergoyang dan menyerbu ke arah iblis Liu Ming. Tubuhnya juga penuh dengan udara hitam. Pada saat ini, tekanan pedang tirani menekan dengan cepat. Fantasi pedang hitam raksasa yang diubah oleh pedang jiwa anak ibu Yin dari iblis Liu Ming menebas ke arah Liu Ming. Liu Ming berhenti dan meluncurkan tinju hitam dengan cepat. Hantu kepala harimau hitam seukuran rumah menghantam hantu pedang raksasa itu. Dampak yang mencengangkan. Hantu kepala harimau hitam menghilang, dan hantu pedang raksasa dihancurkan oleh tinju. Iblis Liu Ming mengambil waktu sejenak untuk bernapas, dan pola setan memudar. Setelah kilatan cahaya hitam, aura kacau itu sepertinya sudah tenang. Melihat ini, Liu Ming terkejut. Alih-alih mengejar, dia meluncurkan simbol dan menggabungkan bayangan pedang abu-abu menjadi pedang raksasa. Pada saat yang sama, dia menamparkan tas pemulihan jiwa, memanggil Xier dan Feier. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa replika dirinya tidak hanya memiliki kultivasi dan senjata yang sama, tetapi dia juga memiliki pengalaman pertempuran yang sama. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali. Begitu Xier dan Feier Fang muncul, mereka segera berubah menjadi bentuk pertempuran mereka. Namun, saat Demon Flying Skull dan Bone Scorpion muncul, cermin besar di ruang abu-abu merespons lagi, dua sinar abu-abu menyelimuti kalajengking tulang dan tengkorak terbang iblis. Ekspresi Liu Ming berubah. Ada kilau abu-abu di cermin, tapi untuk beberapa alasan, pengalaman sebelumnya Bone Scorpion dan Demon Flying Skull tidak muncul. Dua hewan spiritual lainnya muncul di samping, pantom Liu Ming, yaitu Bone Scorpion dan Demon Flying Skull. Melihat ini, Liu Ming hanya bisa diam-diam mengeluh. Dia awalnya ingin memanggil dua hewan peliharaan spiritual untuk membantunya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Chaos Past Life Rai juga akan mereplikasi hewan peliharaan spiritualnya. Tampaknya tidak ada harapan untuk membantu hewan peliharaan spiritual. Memikirkan hal ini, dia menghembuskan napas, tetapi pikirannya menjadi sangat tenang. Dengan sapuan jarinya, pedang abu-abu raksasa di atas kepalanya menghilang dengan jentikan, lalu menebas ke arah pantasem Liu Ming. Pantom Liu Ming mengeluarkan erangan teredam, lalu dia melambai dan menyapa pedang abu-abu dengan pedang hitam raksasa. Dua pedang raksasa itu bertabrakan, dan suara yang mencengangkan menyebar. Keduanya masih sama kuatnya. Bab 1108, Pertempuran Gambar Cermin, Bagian 2. Liu Ming melirik dua hewan peliharaan spiritual di sampingnya dan mengirimkan transmisi suara. Penjepit raksasa Bone Scorpion menyilang saat dia menyerbu ke arah bayangan cerminnya. Kait ekor meluncurkan bayangan kait yang padat di udara. Demon Flying Skull mengeluarkan tawa menyeramkan saat dia bergegas menuju Mirror Image Demon Flying Skull. Dia meluncurkan sutra rambut hijau ke arah bayangan cermin. Hampir ketika dua spiritual pet menyerang, dua mirror image spiritual pet juga bergegas keluar dan bertabrakan dengan mereka. Untuk sementara waktu, hantu pengait ekor yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan keras di udara, dan sutra rambut hijau terjalin di langit. Bone Scorpion, dan Demon Flying Skull, yang diubah dari Chaos Past Life Rai benar-benar memiliki kekuatan yang sama dengan diri sejati. Pertempuran tidak akan berakhir begitu cepat karena kedua belah pihak sama kuatnya. Pada saat ini, Bone Scorpion dan Demon Flying Skull meledakkan udara hitam dan api hijau seolah-olah mereka telah merencanakan sebelumnya.
Pemandangan, gambar cermin Liu Ming, terhalang karena pertarungan antara hewan peliharaan spiritual sudah dekat. Sebelum dia bisa bereaksi, pedang abu-abu raksasa itu bersinar terang dan mengibaskan pedang hitam raksasa itu. Itu menebas dengan cepat ke Mirror Image Liu Ming. Mirror Image Liu Ming melambai dengan satu tangan, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kuning. Mutiara Sungai Gunung Kuning ditembakkan, diperbesar 10 kali dan dipertahankan di atas kepalanya. Namun, pedang abu-abu raksasa itu tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan sebelum meledak. Dalam suara keras yang menghancurkan bumi, cahaya pedang abu-abu berubah menjadi ki pedang abu-abu sebening kristal yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke segala arah. Dimanapun ki pedang sebening kristal lewat, jejak abu-abu bisa terlihat di udara. Melihat ini, Mirror Image Liu Ming buru-buru mengetuk kakinya dan bangkit kembali. Dengan sekejap, 4 manik kuning muncul dan melepaskan kabut kuning menyelimutinya. Ada semburan suara berderak. Pedang kristal ki membuat kabut kuning berjatuhan dengan keras, tetapi serangannya masih bertahan. Mirror Image Liu Ming mundur selusin langkah sebelum dia bisa berdiri teguh. Saat ini, Liu Ming muncul seperti bayangan di belakangnya. Dia sudah dipenuhi dengan udara hitam yang bergulir. Dia mendengus dan mengibaskan kedua tangannya. Puff, cahaya hitam diluncurkan, menutup gambar cermin Liu Ming seketika dan berubah menjadi bola cahaya hitam besar. Mirror Image Liu Ming kehilangan penglihatan dan menemukan dirinya berada di ruang gelap bersama dengan 4 hewan peliharaan spiritual. Saat berikutnya, dia terhalang oleh udara hitam yang datang dari segala arah. Pertarungan hewan peliharaan spiritual tidak bisa dilihat sama sekali. Cermin gambar Liu Ming tidak memiliki kekhawatiran sedikitpun. Dia melihat sekeliling dan mencibir. Dia memberi isyarat, dan 12 mutiara sungai gunung muncul dalam serangkaian kilatan. Mereka berputar dan melepaskan cahaya kuning, menyiapkan ruang bola kuning. Pada saat ini, kabut hitam di ruang penjara neraka bergulir, dan panah kabut hitam pekat melonjak ke arah cermin gambar Liu Ming secara berlebihan. Namun, begitu panah kabut hitam ini menyentuh cahaya kuning dari mutiara sungai gunung, mereka hancur kembali menjadi udara hitam lagi. Mirror Image Liu Ming meneriakkan, menyeduh cara yang ampuh untuk merobek penjara neraka. Tetapi pada saat ini, uap air yang deras tiba-tiba muncul di penjara neraka, dan gelombang air yang bergolak terdengar dari segala arah. Wajah Mirror Image Liu Ming berubah suram. Aduh! Di tengah lolongan hantu, udara hitam di sekitarnya berjatuhan, 8 makhluk hantu menerkam ke arah Mirror Image Liu Ming. Gambar cermin Liu Ming mendengus, dan 12 mutiara sungai gunung di sekitarnya tiba-tiba memancarkan cahaya. Setelah sedikit getaran, lingkaran gelombang cahaya kuning menyebar. Hantu hitam yang menerkam hancur menjadi cairan hitam yang tak terhitung jumlahnya yang meledak. Namun, sebelum Mirror Image Liu Ming bisa rileks, udara hitam di sekitarnya bergulung dengan keras lagi, dan makhluk hantu hitam melompat keluar satu demi satu. Cermin gambar Liu Ming menunjuk jari di 12 Mountain River Purse. Tiba-tiba, semua manik-manik memancarkan cahaya yang menyilaukan dan berubah menjadi 12 naga kuning. Naga ini adalah entitas nyata. Tubuh mereka ditutupi sisik cerah, dan 4 cakar hitam kuning tumbuh dari perut mereka. 12 naga berputar dan mencabik-cabik semua hantu hitam. Setiap hantu kecil langsung runtuh ke dalam kumpulan udara hitam. Ruang penjara neraka bergetar hebat, 12 naga yang diubah oleh Mountain River Purse hendak mengobrak-abrik ruang. Cermin gambar Liu Ming tidak bisa membantu menunjukkan sedikit kesuraman di wajahnya. Pada saat ini, penjara neraka meledak menjadi cahaya hitam. Udara hitam di sekitarnya bergulung dan memadat menjadi 12 makhluk hantu berukuran 30 meter. Mereka memiliki 2 tanduk di kepala dan sisik di mana-mana. Mereka adalah 12 hantu raksasa sungai neraka yang diubah oleh 12 mutiara sungai gunung. 12 hantu raksasa sungai neraka segera bergegas menuju ke 12 naga. Cermin gambar Liu Ming tidak menunjukkan kejutan sedikitpun. Dia mencibir dan melambaikan 2 tangan, 12 naga menembakkan sinar kuning ke hantu raksasa sungai neraka. Hantu raksasa sungai neraka menggeram, dan cahaya hitam beberapa kaki terbentang dari cakar raksasa. Desir-desir, sinar kuning dihancurkan oleh lampu cakar. Mengambil kesempatan ini, 12 naga melilit hantu raksasa sungai neraka. Cakar naga yang tajam menembus jauh ke dalam hantu raksasa sungai neraka.
Hantu raksasa sungai neraka melambaikan cakar raksasa mereka untuk melawan. Ukurannya serupa, dan mereka diubah dari mutiara sungai gunung, jadi kekuatannya hampir sama. Cahaya dingin melintas di mata, cermin Liu Ming. Tepat saat dia akan melakukan gerakan lain, Liu Ming, yang bersembunyi, menghilang di belakangnya. Begitu Liu Ming muncul, dia mengguncang bahunya dan meluncurkan tinju yang keras. Mirror image Liu Ming, sepertinya sudah mengharapkan ini. Ketika Liu Ming muncul, dia berbalik. Lengannya berubah menjadi lengan setan dengan pola setan. Setelah tangan iblis kabur, itu mengenai dada Liu Ming terlebih dahulu. Liu Ming tidak bermaksud menghindar sama sekali. Dia bergegas menuju tangan iblis saat armor daging perak muncul dengan kilat. Itu persis baju besi binatang yang diubah oleh 8 tentakel kulit binatang laut. Cermin Liu Ming terkejut, lalu cakar tajam menjulur dari tangan iblis itu, menusuk ke dalam hati Liu Ming. Armor daging perak menyala, dan tangan iblis itu menembus dada Liu Ming. Namun, dengan pemblokiran armor daging perak, Liu Ming memutar tinjunya dan memukul punggung tangan iblis itu. Cakarnya sedikit miring dan melewati hati Liu Ming. Liu Ming mengerang. Darah menyembur keluar dari dadanya, tapi dia tidak panik seolah-olah bukan tubuhnya yang tertembus. Dia memeluk gambar cermin Liu Ming, lalu 8 tentakel perak terentang dan menjerat gambar cermin itu dengan erat. Cermin gambar Liu Ming benar-benar terkejut. Dia melepaskan udara hitam, mencoba melepaskan diri darinya. Ada petir di salah satu telapak tangan Liu Ming, dan busur petir 5 warna tiba-tiba muncul. Itu adalah jejak guntur surgawi surga ke-9. Dalam sekejap, itu menyerbu ke dalam tubuh cermin Liu Ming dengan merajalela. Cermin gambar Liu Ming masih memiliki banyak setan ki yang tersisa di tubuhnya. Setelah terkena guntur surgawi langit ke-9, tubuhnya lumpuh dan saluran kekuatan spiritual terhenti. Kembali, Liu Ming berteriak keras, dan tubuhnya mengeluarkan semburan udara hitam. 12 hantu raksasa sungai neraka tiba-tiba memancarkan cahaya kuning menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya sebelum berubah kembali menjadi manik-manik kuning. 12 mutiara sungai gunung melintas dan melarikan diri dari cengkeraman naga kuning, kemudian mereka bergabung menjadi bola kuning setinggi 3 meter dan menembak ke arah cermin gambar Liu Ming. Pada saat yang sama, Liu Ming tiba-tiba melepaskan tangannya dan berkedip ke belakang. Meskipun mirror image Liu Ming ingin menghindar, dia terganggu oleh kekuatan guntur surgawi dan dia terjerat oleh tentakel perak, menghentikannya dari menggerakkan tubuhnya sedikitpun. Dampak yang menghancurkan bumi datang. Manik besar terbanting ke belakang, gambar cermin Liu Ming, menyebabkan ekspresinya membeku seketika. Saat berikutnya, tanda darah muncul di wajahnya. Dia meledak menjadi semburan hujan darah. Saat berikutnya, darah berubah menjadi titik cahaya hitam yang menghilang. 12 naga di dekatnya dan senjata lainnya juga berubah menjadi titik cahaya hitam. Semua titik cahaya hitam semakin mengecil sebelum akhirnya menghilang. Melihat pemandangan ini, Liu Ming merasa lega. Dia memberi isyarat dan menyimpan armor daging perak itu. 12 mutiara sungai gunung juga terbang kembali ke lengan bajunya. Bab 1109, Mata Setan Murka. Setelah melakukan semua ini, Liu Ming menatap lubang berdarah di dadanya. Setengah dari tubuhnya sudah ternoda oleh darah. Cedera itu tampak menakutkan, tetapi tidak menyebabkan kerusakan fatal padanya. Dia kehilangan banyak esensi darah, tapi karena dia menguasai teknik perisai darah, darah yang hilang bisa langsung terisi kembali. Setelah memulihkan esensi darah melalui teknik perisai darah, dia menempelkan jimat zamrud di lukanya. Lampu merah samar tiba-tiba muncul di lubang berdarah, dan jaringan granulasi menggeliat dengan panik dan mengisi luka, menghentikan pendarahan. Kecuali wajahnya masih pucat, Liu Ming tidak memiliki masalah serius. Dia segera mengeluarkan jubah hijau baru dan memakainya, lalu dia melihat ke arah lain. Xier dan Feier masih bertarung dengan bayangan cermin mereka sendiri. Setelah mirror image Liu Ming dikalahkan, hewan peliharaan spiritual tidak menghilang. Setelah berpikir sebentar, Liu Ming memahaminya. Bayangan cermin dari 2 spiritual pet ini juga langsung diubah dari Chaos Past Life Array. Mereka tidak akan menghilang dengan sendirinya kecuali mereka dibunuh. Dia langsung terbang. Pada saat ini, tubuh Xier telah tumbuh menjadi beberapa meter. Penjepit raksasa itu seperti gunting, meluncurkan serangan sengit. Kait ekor juga menjentikkan terus-menerus, menembakkan garis hitam. Di sisi lain,
Rambut hijau Feier menutupi langit, menembak seperti anak panah, dan dia juga menembakkan api hantu abu-abu secara bersamaan. Dalam menghadapi serangan ganas seperti itu, jika lawannya adalah kulit binatang biasa dengan peringkat yang sama, ia akan kalah sejak lama. Namun, menghadapi dua gambar cermin, yang memiliki kekuatan dan cara yang sama, Feier dan Xier tidak dapat menyebabkan kerusakan yang berarti setelah meluncurkan gelombang serangan intensif. Melihat ini, Liu Ming melambaikan satu tangan di udara, dan cahaya pedang ungu keluar dari lengan bajunya. Itu kabur dan muncul di atas, Mirror Image Bone Scorpion. Cahaya pedang menyala, berubah menjadi cahaya pedang ungu besar yang dibungkus oleh ular petir ungu dan ditebas. Mirror Image Bone Scorpion, sepertinya menyadari ada yang tidak beres. Ia berteriak ketakutan. Kait ekornya meluncurkan garis hitam pekat untuk menahan serangan Xier, dan itu melewati penjepit, berusaha mempertahankan cahaya pedang. Anehnya, cahaya ungu kabur dan muncul di bawah, Mirror Image Bone Scorpion. Cahaya ungu menyala. Terkejut, Mirror Image Bone Scorpion, dipotong menjadi dua dari bawah. Darah hijau menyembur keluar dari luka yang terputus seketika. Xier sangat gembira. Matanya bersinar dengan cahaya merah saat dia menyemburkan udara hitam untuk membungkus dan menarik bayangan cermin ke dalam mulutnya. Setelah suara renyah terdengar, bayangan cermin itu tertelan. Melihat ini, mata Liu Ming berkilat kaget, tetapi setelah memikirkannya, dia tidak banyak bicara, dan menoleh untuk melihat ke sisi lain. Tengkorak terbang setan cermin, sepertinya memperhatikan situasi yang mengerikan. Setelah membuat jeritan cemas, tiba-tiba berubah menjadi anak laki-laki dengan pakaian hijau. Segera setelah itu, dia merobek seutas manik-manik di lehernya, berubah menjadi 9 anak laki-laki dengan pakaian hijau, mengelilingi Feier. Mereka menyemburkan gelombang api hantu abu-abu, dan rambut hijau menari seperti ular beludak, mencoba untuk segera membunuh Feier dengan cara cepat. Feier secara alami tidak akan membiarkan ini terjadi. Dia juga berubah menjadi penampilan anak laki-laki dan menggunakan teknik yang sama. Setelah Liu Ming sedikit tersenyum, dia melambaikan lengan bajunya. Bitter Well Sword berubah menjadi cahaya pedang ungu dan terbang di atas, Mirror Image Feier. Setelah peluit yang jelas, itu berubah menjadi 9 lampu pedang ungu yang ganas dan melintas ke arah 9, Mirror Image Feier. 9, Mirror Image Feier, terkejut. Mereka buru-buru menjalin rambut hijau menjadi jaring hijau untuk memblokir lampu pedang. Upaya itu tentu saja sia-sia. Begitu jaring hijau menyentuh lampu pedang ungu, itu langsung roboh seperti kayu mati. Saat berikutnya, lampu ungu menyala. Suara puff tidak ada habisnya. 8, Mirror Image Feier, langsung ditusuk oleh lampu pedang ungu. Mirror Image Feier, terakhir berhasil lolos dari serangan fatal cahaya pedang, tapi dia dikelilingi oleh 9 Feier. Api hantu abu-abu menyerbu, Mirror Image Feier, dalam sekejap, dan jeritan rendah datang darinya. Segera, suara itu dibungkam. Melihat ini, Liu Ming melambai dan mengambil pedang terbang ungu itu. Cermin gambar Feier, benar-benar diam dalam api hantu abu-abu. Melihat ini, Feier bersorak. Dia juga menyemburkan cahaya abu-abu untuk menelan bayangan cermin yang hangus seperti yang dilakukan Xier. Di sisi lain, setelah menelan mayat, Mirror Image Xier, Xier berubah menjadi seorang gadis berbaju tule hitam setelah gulungan udara hitam. Lapisan cahaya merah muncul padanya. Auranya juga menjadi lamban. Xier, ada apa? Liu Ming terkejut. Dia datang ke depan Xier dan menggendongnya dengan udara hitam saat dia bertanya dengan cemas. Tuan, saya baik-baik saja. Xier berkata dengan lemah, dan matanya perlahan tertutup, tertidur lelap. Melihat ini, Liu Ming mengangkat alisnya. Di sisi lain, Feier juga menjadi lamban dan tertidur pulas setelah menelan bayangan cermin. Melihat ini, Liu Ming merasa lega. Ini adalah tanda ketika dua spiritual pet maju sebelumnya. Ini normal untuk memikirkannya. Xier dan Feier telah mencapai puncak periode kristalisasi selama beberapa waktu. Sekarang mereka melahap bayangan cermin mereka sendiri. Itu normal bagi mereka untuk menerobos sekarang. Memikirkan hal ini, Liu Ming merasa sangat lega. Dia mengambil dua hewan peliharaan spiritual ke dalam tas pemulihan jiwa. Segera setelah dia melambaikan satu tangan, penjara neraka menghilang. Dalam sekejap, Liu Ming kembali ke ruang abu-abu. Saat dia muncul, suara keras datang, dan dia terpesona oleh cahaya api. Liu Ming terkejut.
Dia bergerak secara horizontal sejauh belasan meter, nyaris menghindari cahaya api. Setelah menstabilkan dirinya, dia sedikit terkejut dengan pertempuran itu. Pada saat ini, ruang abu-abu bergetar hebat seperti air mendidih. Lampu api tebal yang tak terhitung jumlahnya menyebar, dua aspek Celestial State 300 meter berada dalam pertempuran sengit. Keadaan surgawi. Murid Liu Ming menyusut. Dalam aspek pantasme dua Celestial State, Yin Liu dan bayangan cerminnya dapat dibedakan secara samar. Meskipun dia sudah menebak bahwa kultivasi Yin Liu tidak sederhana, dia tidak pernah menyangka bahwa dia adalah klan tenang negara surga yang sesungguhnya. Ledakan. Dengan tabrakan yang menghancurkan bumi, dua aspek hantu yang semula terjerat tiba-tiba berpisah. Tekanan spiritual yang melonjak tersebar. Liu Ming buru-buru memberi isyarat untuk melepaskan udara hitam, lalu dia mengetukkan kakinya untuk mundur. Dia hanya berhenti sampai mundur sekitar 300 meter. Pada saat ini, Yin Liu, dalam aspek hantu, melirik Liu Ming dengan terkejut, lalu dia melihat kembali ke bayangan cermin sekali lagi. Saat lengannya terulur, sebuah cincin hitam di jarinya menyala. Cahaya hitam melintas di sekitar gambar cermin Yin Liu, dan 4 kepala hantu hitam muncul dan menyerbu gambar cermin dengan api hitam. Liu Ming memindai api hitam dengan pikiran surgawi, dan wajahnya menjadi pucat. Api hitam ini sangat dingin sehingga dia merasa beku ketika pikiran surgawi menyentuhnya. Gambar cermin Yin Liu, dikelilingi oleh api hitam, melemparkan pedang hitam panjang dengan wajahnya kabur. Dengan jentikan, pedang ki hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya menebas ke arah sekitarnya. Lampu pedang membentuk ilusi Grand Lotus, setiap kelopak teratai adalah ki pedang kristal. Bunga teratai hitam berputar dengan cepat, dan api hitam dingin menghilang. Ketika 4 kepala hantu hitam mengeluarkan suara gemuruh, ukurannya membesar sebelum menyerbu ke arah teratai hitam. Semburan peluit. Ketika kepala hantu hitam datang ke tepi teratai hitam, ki pedang jernih yang tak terhitung jumlahnya meledak. 4 kepala hantu hitam kewalahan dalam pedang ki. Mereka terkoyak tanpa mengeluarkan suara. Pada saat ini, cincin hitam di jari Yin Liu hancur seketika, tetapi dia sama sekali tidak terlihat tertekan. Sebaliknya, dia bernyanyi lagi. Tengkorak emas muncul di tangannya. Setelah mengangkatnya sedikit, tengkorak emas itu memancarkan cahaya keemasan yang terang. Saat berikutnya, mantra Yin Liu tiba-tiba berhenti, dan dia menghancurkannya di telapak tangannya. Bang, tengkorak emas itu pecah. Dalam sekejap, ruang abu-abu bergetar hebat. Celah hitam besar terbelah di atas kepala Yin Liu, dan tekanan spiritual yang mengerikan melonjak keluar. Melihat ini, Liu Ming, yang berada ratusan meter jauhnya, terheran-heran. Dia mundur 600 meter lagi sebelum melihat celah hitam dengan wajah muram. Celah hitam itu membentang di kedua ujungnya, tampak seperti mata raksasa yang menakutkan. Mata iblis murka. Suara Luohu tiba-tiba terdengar di telinga Liu Ming, sepertinya sedikit terkejut. Bab 1110, Jujur. Liu Ming terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Dia hendak bertanya kepada Luohu ketika lingkaran emas muncul di mata raksasa di udara, yang tampak seperti pupil di mata raksasa. Sinar cahaya keemasan menyilaukan melesat keluar dari mata raksasa dengan kecepatan luar biasa. Cermin gambar Yin Liu terkejut. Pedang hitam panjang terbang keluar dan berubah menjadi lapisan tirai pedang hitam di depannya. Pada saat yang sama, dia memberi isyarat. Aspek hantu di belakangnya melepaskan cahaya abu-abu pekat dan membentuk tirai cahaya abu-abu. Terdengar suara keras saat seluruh ruang abu-abu berguncang. Dengan kilatan cahaya keemasan, tirai pedang hitam dan tirai cahaya abu-abu di depan, cermin Yin Liu, ditembus seperti kertas. Sebelum mirror image Yin Liu bisa berteriak, bagian di atas pinggang menghilang tanpa jejak dalam cahaya keemasan, dan aspek pantasem di belakangnya berkedip 2 kali sebelum segera runtuh. Yin Liu masih terlihat tegang. Dia meneriakkan dengan tergesa-gesa dan meluncurkan 2 simbol. Murid emas di udara berputar beberapa kali sebelum perlahan menutup dengan enggan. Saat sinar keemasan menghilang, ruang abu-abu kembali tenang. Yin Liu mendesah lembut. Wajahnya terlihat pucat. Dia melambaikan satu tangan, dan aspek hantu melintas di belakangnya, menyusut kembali ke tubuhnya. Ledakan yang tajam. Lapisan cahaya kristal redup muncul di cermin raksasa, lalu menjadi transparan sebelum pecah seperti kaca. Saat berikutnya, semburan cahaya berkedip-kedip di atas ruang abu-abu.
Titik-titik cahaya dengan ukuran berbeda muncul seperti bintang di langit malam. Seluruh ruang abu-abu bergejolak, dan aliran berkas cahaya putih masuk. Saat berkas cahaya putih meningkat, ruang itu hancur sedikit demi sedikit seperti cermin. Liu Ming pingsan, lalu dia menemukan dirinya berada di lembah batu hitam raksasa. Yin Liu juga muncul tidak jauh di depan saat ini. Ini, Liu Ming menunjukkan ekspresi terkejut. 4 karakter Serene klan kuno, Tomb of Serene King, terukir di dinding samping lembah besar di depan. Ada 20 pohon kuno dengan berbagai ukuran dan cabang yang rimbun. Yang terkecil tingginya hampir 300 meter. Disinilah makam Raja Serene yang sebenarnya. Sebelum Liu Ming dapat berbicara, Yin Liu berkata. Segera setelah itu, dia melihat ke kedalaman lembah batu hitam dengan tatapan serius. Mendengar ini, wajah Liu Ming berubah seolah dia mengingat sesuatu. Dia meluncurkan simbol. Lapisan udara hitam di sekelilingnya berubah menjadi jubah hitam, memperlihatkan wajah aslinya. Melihat ini, Yin Liu mengangkat alisnya tanpa terkejut. Haruskah saya memanggil Tuan Yin Liu atau Grandmaster Liu Yin? Setelah beberapa saat, Liu Ming akhirnya bertanya. Apakah kamu murid sekte hantu liar atau murid sekte Taiking? Mengapa Anda berakhir di dunia bawah terdalam? Yin Liu tidak menjawab pertanyaan Liu Ming, tetapi dia malah bertanya. Saya Liu Ming, Tuan seharusnya melihat dari gambar di cermin bahwa saya lahir di benua Yunchuan, kemudian bergabung dengan sekte hantu liar, kemudian secara kebetulan, saya datang ke benua langit tengah. Sekarang, saya adalah murid dalam dari Serene Peak di sekte Taiking. Ini adalah token identitas saya dari sekte hantu liar dan sekte Taiking, silakan lihat. Liu Ming tidak menyembunyikan apapun. Dia secara singkat menjelaskan asalnya dan mengeluarkan kedua token itu. Yin Liu melambai dan mendapatkan 2 token. Dia menatap mereka dengan kenangan di matanya. Ketika saya masih di sekte hantu liar, saya melihat jejak pemikiran surgawi yang ditinggalkan oleh Grandmaster Liu Yin di dinding bayangan, dan saya mempelajari penjara neraka harimau naga dan taktik pedang Taigang darinya. Karena itu, setelah saya jatuh ke benua langit tengah, saya bergabung dengan sekte Taiking. Liu Ming melirik Yin Liu, sepertinya mengingat sesuatu, dan berkata tanpa ragu. Wall of Shadows, Yin Liu bergumam pada dirinya sendiri, lalu dia terdiam sesaat, mengangkat tangannya, dan melemparkan 2 token itu kembali ke Liu Ming. Ya, gambar di cermin itu benar. Saya memang Liu Yin saat itu. Kata Yin Liu sambil menghela nafas panjang setelah menunjukkan ekspresi yang rumit. Junior Liu Ming menyapa Grandmaster Liu Yin. Liu Ming mengambil 2 token dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Dia benar-benar membungkuk dari lubuk hatinya. Tanpa diduga, dalam perjalanan ke dunia bawah ini, dia akan bertemu dengan sosok legendaris yang memiliki pengaruh besar pada jalur kultivasinya. Dalam retrospeksi, rahasia tulang neraka, dan penjara neraka harimau naga, dan bahkan, taktik pedang Taigang, yang telah menemaninya selama hampir seluruh kehidupan kultivasinya, semuanya secara tidak langsung berasal dari Liu Yin. Terutama 2 yang terakhir memberinya banyak manfaat. Jika bukan karena ini, dia tidak akan berkembang ke kondisi saat ini. Bahkan Bone Scorpion, salah satu peliharaan spiritualnya, ditemukan di dunia bawah yang dibuka olehnya. Karena orang inilah dia dapat bergabung dengan sekte Taiking, satu dari 4 sekte kuno di benua langit tengah. Dapat dikatakan bahwa tanpa Grandmaster Liu Yin ini, lintasan kehidupan kultivasinya kemungkinan besar akan ditulis ulang sepenuhnya. Liu tidak perlu lebih sopan. Liu Yin sudah menjadi orang dari masa lalu. Meskipun saya memiliki sebagian besar ingatan tentang Liu Yin sekarang, saya pasti telah bereinkarnasi sebagai klan Serene. Saya murid ke-9 dari Raja Serene dari wilayah King Serene. Saya bukan lagi Liu Yin yang Anda kenal. Yin Liu memutar tubuhnya ke samping untuk menghindari busur Liu Ming, lalu dia melambaikan tangannya dan berkata. Mendengar ini, Liu Ming berdiri tegak. Dari gambar sebelumnya di cermin, dia juga menebaknya. Tidak mengherankan jika sebagian besar Serene klan berubah secara spiritual setelah kematian makhluk dari antar muka lain. Ngomong-ngomong, kamu belum memberitahuku, sebagai murid sekte Taiking, mengapa kamu datang ke dunia bawah terdalam? Saat ini, Yin Liu bertanya dengan rasa ingin tahu. Senior, ini seperti ini, Liu Ming menceritakan kisah umum tentang dia memasuki jalan hantu jahat untuk berlatih dan bagaimana dia terpaksa melarikan diri ke pusaran luar angkasa.
Jalan hantu jahat, sekarang, bagaimana situasi dengan sekte hantu liar dan sekte Taikang? Yin Liu bergumam dengan emosi, lalu dia bertanya dengan ragu. Mata Liu Ming sedikit berkedip, dan dia menghela nafas secara diam-diam. Meskipun Yin Liu berkata bahwa dia bukan lagi guru Liu Yin, dia masih mengkhawatirkan masa lalu. Sudah bertahun-tahun sejak saya meninggalkan sekte hantu liar, jadi saya tidak tahu situasinya saat ini. Namun, ketika saya masih di sekte hantu liar, ada seorang kultivator periode kristalisasi di sekte tersebut. Itu dianggap menyendiri di seluruh kerajaan Suan Besar, peringkat di antara 6 teratas. Sedangkan untuk sekte Taikang, masih merupakan 4 sekte kuno umat manusia. Ada semakin banyak murid yang luar biasa di sekte ini, menunjukkan masa depan yang sejahtera. Liu Ming berkata dengan fasih. Bagus sekali, kalau begitu aku merasa nyaman. Omong-omong, bagaimana keluarga panjang di Silver Spring Valley? Yin Liu mengangguk dengan sedikit lega. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya lagi. Di antara murid-murid yang lebih muda dari keluarga panjang, ada seorang pembudidaya pedang wanita berbakat bernama Long Yanfei. Dia adalah seniorku. Sekarang dia telah berkultivasi ke negara pelet Sudo dan bergabung dengan pintu bagian dalam puncak Tianjian. Omong-omong, junior harus jujur dalam satu hal. Saya pernah mendapatkan roh embrio pedang yang ditinggalkan oleh senior di Wall of Shadows, dan saya berjanji untuk meneruskannya ke keturunan keluarga panjang. Namun, ketika saya menghadapi musuh yang kuat di wilayah Laut Selatan, saya tidak punya pilihan selain meledakkan roh embrio pedang untuk menyelamatkan hidup saya. Mohon maafkan saya karena tidak memenuhi kepercayaan senior. Liu Ming meminta maaf dan membungkuk lagi. Biarlah kalau begitu. Saat itu, aku meninggalkan roh embrio pedang itu dengan seenaknya, bukan masalah besar. Sekarang saya tahu bahwa keluarga panjang baik-baik saja, saya lega. Yin Liu berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih atas pengertian Anda yang murah hati, senior. Liu Ming menghela nafas lega setelah mendengar ini. Dia tidak menganggapnya sebagai orang yang baik, tetapi dia tidak pernah mengingkari janji apapun. Meskipun jiwa iblis yang menggabungkan roh embrio pedang, hal ini selalu menjadi duri di hatinya. Sekarang dia mendapat pengampunan dari Yin Liu, dia merasa lega. Jika kamu tidak memberitahuku tentang roh embrio pedang, aku tidak akan tahu, tapi aku benar-benar terkejut dengan kejujuranmu. Yin Liu memandangi Liu Ming dari atas ke bawah, dan dia tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Meskipun junior ini memiliki banyak kekurangan, saya akan selalu berusaha yang terbaik untuk menepati janji saya. Liu Ming menjawab sambil menyeringai. Ngomong-ngomong, tembok bayangan yang kutinggalkan di sekte hantu liar saat itu dianggap telah bertemu dengan orang yang ditakdirkan. Kerja keras saya saat itu tidak sia-sia. Yin Liu tertawa. Terima kasih atas kebaikanmu, senior. Liu Ming juga tersenyum. Ngomong-ngomong, sebagai kultivator manusia, mengapa kamu bersedia mengambil risiko sebesar itu untuk datang ke sini? Kamu pasti punya alasan yang kuat untuk itu kan? Yin Liu mengingat sesuatu dan bertanya dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Liu Ming mengerutkan kening. Setelah merenung sejenak, dia berkata, sejujurnya dengan senior Liu Yin, junior memasuki makam Raja Serene untuk mendapatkan inti Serene 9 putaran. Inti tenang 9 putaran. Benda itu tersisa dari Mystic Comprehending State Serene King. Itu sangat berharga. Selain itu, tempat di mana Raja Tenang meninggal dunia, akan dijaga ketat oleh mantra. Bahkan kultivator negara surgawi tidak bisa melewati pesona dengan pasti. Yin Liu terkejut. Junior juga tidak berdaya. Ini terkait dengan apakah saya dapat meninggalkan alam ini dan kembali ke benua langit tengah. Tidak peduli betapa sulitnya, saya harus mencoba. Liu Ming menjawab tanpa daya, tetapi matanya sangat tegas. Begitu ya, faktanya, setelah kamu dan aku bertemu di konferensi Dong Hao, aku sudah melihat bahwa kamu bukan Serene Clan tetapi seorang kultivator manusia. Setelah Yin Liu mengangguk, dia tiba-tiba berkata dengan penuh arti. Oh, rencana awal senior adalah, Liu Ming terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Bab 1111, Raja Huang Han yang tenang. Pada awalnya, alasan mengapa saya mengundang Anda untuk pergi bersama saya adalah untuk menggunakan status kultivator manusia Anda untuk menghilangkan pesona khusus di makam Raja Serene. Yin Liu berkata dengan ringan. Jika senior membutuhkan bantuan murid,
saya dapat membantu senior sebelum menemukan inti tenang 9 putaran. Liu Ming berkata dengan tenang setelah memikirkannya. Pesona itu cukup istimewa, dan kemungkinan dihancurkan oleh kultivator klan yang tidak tenang akan jauh lebih besar. Namun, saat pesona dihancurkan, itu juga akan menghasilkan aliran kehancuran ruang yang bergolak. Bahkan kultivator langit tidak akan selamat. Tetapi sekarang saya tahu bahwa identitas Anda terkait dengan kehidupan saya sebelumnya, tentu saja saya tidak akan melakukannya lagi. Tuan Liu, saya ingin tahu apakah Anda tertarik untuk membuat kesepakatan dengan saya. Kata Yin Liu dengan sedikit senyum. Sepakat. Liu Ming menunjukkan tatapan bingung. Ya, seperti yang Anda lihat, saya pernah ke sini sebelumnya, jadi saya tahu beberapa tempat di mana Raja Tenang meninggal. Salah satu pesona harus lebih mudah dijangkau oleh Anda sebagai manusia. Selain itu, Anda tampaknya mempraktikkan rahasia tulang neraka sebagai teknik utama Anda. Teknik ini jarang tersebar di luar. Saya yakin Anda masih belum memiliki teknik lengkap yang sebenarnya, bukan? Yin Liu berkata dengan penuh arti. Tubuh Liu Ming bergetar saat mendengar kata-kata itu. Ada jejak kegembiraan yang langka di wajahnya, tapi itu cepat berlalu. Inti Serene 9 putaran terkait dengan apakah dia bisa meninggalkan dunia bawah terdalam, dan prioritas utama selain itu adalah menemukan bagian selanjutnya dari rahasia tulang neraka. Dalam beberapa tahun terakhir, dia telah bertanya, tetapi sayangnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia bahkan memutuskan untuk melepaskan tekniknya dan memilih yang lain. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat saat mendengar ini saat ini? Apa yang senior Liu Yin ingin aku lakukan? Liu Ming menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya. Bukan hal yang sulit, Tuan Liu sangat kuat dan memiliki pikiran yang luar biasa. Sangat mungkin bahwa Anda akan maju ke negara surgawi dan bahkan negara pemahaman mistik di masa depan. Saya hanya ingin Anda berjanji bahwa ketika Anda menjadi sukses di masa depan, jangan lupa untuk menjaga keluarga panjang lembah mata air perak dan sekte hantu liar di Pulau Yunchuan. Yin Liu berkata dengan sungguh-sungguh. Junior adalah murid Savage Ghost Sect saat itu dan senior Sister Apprentice Long bahkan adalah teman baikku, jadi aku tidak punya masalah dengan dua hal ini. Liu Ming awalnya sedikit terkejut, tetapi dia mengangguk dengan cepat dan berkata. Kamu benar-benar mudah diajak bicara. Yin Liu mengangguk dengan ekspresi santai. Dia tidak meminta Liu Ming untuk bersumpah. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan slip giok kosong dan meletakkannya di dahinya. Dia menutup matanya dan merekam sesuatu ke dalamnya. Setelah beberapa saat, dia selesai merekam, melempar batu giok itu, dan berkata. Saya telah menandai dua lokasi di dalamnya dan beberapa pesona yang perlu diperhatikan di sepanjang jalan. Selain Serene Core 9 putaran, tempat lain adalah tempat Raja Serene yang bangkit karena rahasia tulang neraka meninggal dunia. Rahasia tulang neraka yang lengkap seharusnya ada di sana, tetapi pesona di sana juga sangat kuat. Dengan identitas manusia Tuan Liu, seharusnya tidak sulit untuk mendapatkannya. Liu Ming mengambil slip batu giok itu dan memeriksanya sedikit. Setelah mengangguk, dia mengangkat satu tangan dan bersumpah. Aku, Liu Ming, dengan ini berjanji bahwa jika keluarga Long Silver Spring Valley dan sekte hantu liar dalam masalah, aku akan melakukan apapun yang aku bisa untuk membantu tanpa ragu-ragu. Melihat ini, Yin Liu menunjukkan senyuman di wajahnya. Dalam hal ini, Anda dan saya akan bertindak secara terpisah di sini. Setelah 3 bulan, kita akan bertemu di lembah ini. Aku punya cara untuk membawa kita pergi. Setelah Yin Liu mengucapkan kalimat, dia berubah menjadi cahaya hitam dan terbang ke lembah. Liu Ming memandangi punggung Yin Liu dan merenung sejenak sebelum meletakkan slip giok yang diberikan oleh Yin Liu di dahinya dan memeriksanya dengan hati-hati. Setelah 15 menit, dia memilah peta yang dia peroleh dari Dong Hao, dan dia akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang makam Raja Tenang. Meskipun ruang di sini terletak di tengah pegunungan tak berujung antara dua wilayah tenang, itu juga luas dan tak terbatas. Dengan lembah besar di depan sebagai pusatnya, selatan penuh dengan es dan salju, utara ditutupi hutan lebat, timur sepi dan barat memiliki sungai neraka yang bergulung. Tampaknya menjadi dunianya sendiri. Serene Kings masa lalu tersebar ke segala arah. Ketika Liu Ming hendak menutup slip giok, dia mengalihkan pandangannya ke selatan. Setelah berpikir sejenak, dia berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke cakrawala. Beberapa hari kemudian, langit turun salju dengan lebat.
Kepingan salju abu-abu yang tak terhitung jumlahnya bersiul tertiup angin yin, membuat makam Raja Tenang yang sudah suram semakin suram dan menggigit. Di salju kelabu, deretan jejak kaki awalnya terlihat jelas, tetapi setelah hembusan angin yin, langkah kaki itu menjadi kabur. Di bagian paling depan jejak kaki, seorang pemuda berjubah hijau maju selangkah demi selangkah melawan angin dan salju. Orang ini adalah Liu Ming. Pada saat ini, seluruh tubuhnya diselimuti oleh lapisan tipis udara hitam untuk menahan intrusi angin dan salju. Apa yang akan dia lakukan persis seperti yang dikatakan Yin Liu kepadanya. Itu adalah tempat yang relatif mudah untuk mendapatkan Nine Tun Serene Core. Menurutnya, jauh di dalam salju di selatan, ada sebuah kuil yang sunyi, yang merupakan tempat meninggalnya Raja Tenang, Huang Han. Sepanjang jalan, menurut panduan peta Yin Liu, dia menghindari dan menghancurkan semua pesona berbahaya, dan makhluk hantu yang dia temui di sepanjang jalan sebagian besar berada di periode kristalisasi tahap selanjutnya ke periode negara pelet nyata. Dia dengan mudah menyingkirkan mereka dengan serangan cepat. Dengan cara ini, Liu Ming berjalan sambil beristirahat dengan kecepatan yang sangat lambat. Akhirnya, dia melangkah ke lapangan salju kelabu dengan salju tebal ini. Tapi begitu pihak lain memasuki area ini, dia menemukan bahwa pesona anti terbang dipasang di sini. Begitu dia terbang, kepingan salju abu-abu di langit akan mengembun menjadi es yang tajam dan menembak ke arahnya. Setiap es setara dengan pukulan penuh dari pembudidaya periode kristalisasi. Meskipun Liu Ming secara fisik kuat, dia tidak bisa menahan serangan yang begitu padat. Dia harus berjalan kaki. Tidak butuh waktu lama bagi Liu Ming untuk berhenti. Dia melihat ke depan dengan mata juling. Melalui kepingan salju abu-abu, dia bisa melihat bayang-bayang beberapa gunung yang tertutup salju di kejauhan. Di puncak salah satu gunung yang tertutup salju yang relatif pendek, sebuah kuil kecil terlihat samar-samar. Itu di sini. Mata Liu Ming berbinar. Dia berjalan maju dengan kecepatan lebih cepat. 1 jam kemudian, Liu Ming berdiri di atas platform di puncak gunung pendek yang tertutup salju. 300 meter di depan, sebuah candi sederhana berlantai 2 terletak di sana. Tidak ada hiasan di candi kecuali salju tebal, bahkan tidak sebuah plakat. Jika dia tidak berada di dunia bawah terdalam dan itu ditandai dengan jelas di peta, Liu Ming hampir mengira ini hanyalah kuil tanpa nama yang tidak penting. Setelah melirik beberapa kali, wajahnya tiba-tiba menjadi tidak pasti. Setelah beberapa saat, dia dengan ringan menepuk pundaknya dengan satu tangan. Fantasi Chehuan melintas dan meraung sebelum kembali ke tubuhnya. Melihat hal tersebut, Liu Ming tampak lega dan berjalan menuju gerbang kuil. Menurut peta yang diberikan oleh Yin Liu, kuil kecil ini terlihat damai, tetapi sebenarnya ditutupi dengan banyak pesona. Sebagian besar pesona ini hanya efektif melawan klan Serene dan makhluk hantu. Pesona lainnya bukanlah masalah besar bagi Liu Ming. Tapi barusan, Luohu tiba-tiba membuat transmisi suara, membiarkan dia menyembunyikan auranya dan berjalan langsung seperti manusia. Ketika dia menanyakan alasannya, Luohu tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Liu Ming awalnya agak skeptis, dia akhirnya memutuskan untuk mencobanya. Akibatnya, adegan berikut membuatnya sangat gembira. Dia benar-benar langsung masuk ke kuil seperti tidak ada pesona. Lantai pertama candi tidak besar, hanya berukuran sekitar 300 meter. Ada platform batu di masing-masing dari 3 sudut. Patung pria Serene Clan dengan baju besi biru sedang duduk di setiap platform. Selain itu, tempat ini terlihat sedikit berantakan. Banyak jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran sengit bisa dilihat. Ini seharusnya menjadi 3 penjaga negara surgawi di bawah Raja Tenang Huang Han saat itu. Mereka benar-benar mengorbankan diri menjadi boneka dan menjaga tempat ini sampai sekarang. Mereka benar-benar setia. Liu Ming melirik ketiga patung sebelum bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Yin Liu memasuki makam Raja Tenang untuk pertama kalinya sebagai Liu Yin, dia pernah melewati tempat ini dan mengambil banyak harta peninggalan Huang Hang. Salah satu harta karun merekam kisah hidupnya. Itu menyebutkan 3 penjaga setia. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang tidak kurang dari negara surgawi, tetapi mereka bersedia mengikuti Huang Han ke tempat ini. Ketika Yin Liu memberikan slip giok peta Liu Ming, dia menandai ini di dalamnya. Liu Yin secara tidak sengaja memicu 3 penjaga ini. Setelah pertarungan sengit, dia tidak mengambil sisa harta termasuk inti Serene 9 putaran. Setelah gumpalan Yin Ki klan Serene atau makhluk hantu bocor,
3 boneka negara surgawi ini akan segera diaktifkan dan membunuh penyusup. Setelah Liu Ming melirik ke lantai pertama aula, dia langsung berjalan ke sudut yang tidak dijaga. Saat berjalan ke lantai 2 melalui tangga kayu, Liu Ming tidak bisa menahan keterkejutannya untuk beberapa saat. Ada 3 kamar rahasia yang berdampingan di lantai 2. Yang tengah dan paling kanan sudah lama dibuka. Ruangan di paling kanan tampak kosong, dan barang-barang di dalamnya telah dikosongkan. Ruang rahasia di tengah sangat sempit. Panjang dan lebarnya hanya 9 meter. Di atas futon di tengah ruang rahasia, seorang pria muda duduk bersila. Pria itu mengenakan mahkota giok biru, jubah biru, dan sabuk giok. Wajahnya elegan dan halus. Ada sekelompok kecil janggut hitam pendek di dagunya. Ini pasti Huang Han yang dikalahkan saat itu. Setelah mengeluarkan pikiran surgawi dan dengan hati-hati memeriksa selama belasan menit, dia menghela napas panjang dan bergumam.